saran aja, bukan aku maksa. Jangan makan babi. Kan itu aja. Kenapa sih marah-marah? Bro, selamatan itu babi enak, bro. Kamu nggak usah melarang ya nggak orang. apa-apa. Bukan melarang, Bang. Aku cuma ngasih tahu jangan makan babi. Ya sudah, kenapa dipersoalkan gitu loh? Kenapa itu aja karena Yesus kan nggak makan babi. Gitu? Nah, kan kenapa diulang-ulang untuk melecehkan? Aku nggak menghina kok, nggak menghina, Bang. Aku nggak menghina, lillahi ta'ala, aku nggak menghina. Enggak. Itu namanya pelecehan, tau nggak? Udah tahu orang makan babi di sebelah sana, kenapa kamu larang-larang? Sementara mereka tidak keberatan. Oh, aku cuma ngasih saran aja sih. Melecehkan gimana itu? Bukan melecehkan, Bang. Aku sama gini, Bang. Abang Abang mau ditabrak kereta api. Aku bilang, Bang, jangan ditabrak kereta apinya, Bang. Mati nanti, aku bilang. Kan cuma gitu aja aku cuman, Bang. Aku maksa. Sudah dengar, diam. Ada aku maksa, Abang. Oh, nggak boleh, Bang. Nanti kau kalau makan babi aku yang bunuh kau. Kan nggak ada, aku bilang gitu. Dengar dulu, Bang Rido. Saya makan babi. Kau mau apa? Saya mau masuk neraka. Kau mau apa? Ya nggak apa-apa, Bang. Aku kan cuma ngasih tahu aja. Jangan kau bawa ke sini. Saya mau ke neraka. Kau mau apa? Iya, aku kan sebagai kawan menasihati aja, Bang. Aku nggak marah sama Bang. Oke. Sebentar. Aku cuma menasihati aja, Bang. Tidak perlu kau punya urusan situ. Dengerin dulu. Kau jangan bawa ke sini. Dengerin dulu, ya. Kamu harus ngerti bahwa kenapa Kristen makan babi, karena diajarkan juga apa yang masuk itu tidak menajiskan orang. Jadi kalau kamu ngerti ajarannya, kamu nggak bakalan menyinggung masalah makan babi. Oh gitu. Dan orang makan babi itu suka. Itu hak orang gitu loh. Nggak usah. Ya karena Bang Billy tadi nggak makan babi katanya kan gitu. Saya makan babi. Kau mau apa? Aku minta maaf lah kalau aku bukan maksa. Aku minta maaf. Aku bukan maksa. Jangan bikin kacau. Rido, gini. Kita kan sudah bagi-bagi, bro. Gini. Kami makan babi, kalian makan babu. Udah, selesai. Udahlah, nggak apa-apa lah. Abang jangan lama. Maksud aku tadi kan aku cuma bilang. Yesus katanya nggak makan babi, ya sudah janganlah. Stop. Kenapa? Apa maksud kamu ulang-ulang? Ulang-ulang maksud kamu apa? Ya Bang Willy tadi bilang kalian itu munafik, mau pancing-pancing kemudian baru menyalahin saya. Apa tujuan kalian? Kalian sekutu, sekongkol, mengatur. Nggak ada, aku Bang. Kalian sudah kalau aku ini biasa settingan. Aja orangnya Bang, aku santai aja orangnya, Kalian settingan, munafik kan kalian? Kalian yang bikin masalah kemudian membalikkan fakta. Settingan. Enggak gitu. Settingan. Gitu. Kau turun, kau ngajak bicara sama mereka, saudara-saudaramu itu. Jangan ini munafik. Kan sekedar diskusi aja, janganlah sampai melapor. Tapi bagusnya kita jangan sampai berkata yang nggak bagus-bagus. Gitu makanya settingan. Bukan, aku nggak ada kenal sama kawan yang satu lagi tuh. Cuman mungkin abang salah ngomong gitu. Aku kan nggak tahu juga sih. Aku kan cuma ngasih saran, jangan ulang lagi. Ya minta maaf lah aku Bang Billy. Aku udah minta maaf sama orang Kristen pun udah minta maaf. Santai aja lah. Janganlah diulang-ulang. Ya enggak diulang lah. Kalau kata orang memang enak, kawanku bilang. Sudahlah. Iya, aku minta maaf lah sama Bang Billy juga. Tapi aku kan cuma ngasih saran aja tadi. Saya paling tidak suka kata-kata diulang-ulang. Oke. Udahlah kalau kayak gitu. Jadi gimana lagi nih? Boleh tanya lagi nggak? Kalau aku cuma bertanya aja kenapa si Suma itu? Dia mau ngomong apa? Coba diganti dulu. Kenapa Suma itu? Mau apa dia? Bang Zuma mana? Salam Bang Zuma. Naikkan Bang Zuma dulu. Orang pintar nih. Assalamualaikum Bang Zuma. Dia berisik diturunkan. Aku turunin aja lah aku nih. Biar nanti kita singgung pula Bang Billy nanti makan babi katanya. Nah, ulang lagi kan? Maksud kamu apa lagi? Bukan, aku nanti kalau cerita-cerita babi Bang Billy tersinggung. Sudahlah, makanya aku diturunin aja. Gantikan aku dengan Bang Zuma, aku minta tolong gitu. Minta tolong gantikan sama Bang Zuma kan gitu. Tapi jangan bawa meriam bambu, bilang sama Zuma. Dan saudara kamu itu jangan bawa meriam bambu. Kalau Bang Zuma itu penuh dengan ilmu dia itu Bang. Kalau kami ini ilmu orang apa? awam. Ilmu apa dia punya? Dia apa lo? Bibel lo Bang. Apa? Kau pikir juga kitab kamu kami tidak tahu. Apal Bibel, apal Al-Quran.
Guru kami itu. Memang kami juga tidak hafal kitab kamu. Abang nggak bisa bacanya gitu kan, cuman baca terjemahan aja, nggak pandai gitu. Kamu memang tahu terjemahannya. Kau tahu terjemahannya. Makanya aku bilang yang paham itu Bang Zuma. Kalau kalian kan cuma paham terjemahan. Apa dia? Tetap sekarang ya saya cuma tanya. naikkan aja, gantikan aku nggak pandai gitu. Saya tanya, terjemahan yang ada di Al-Quran itu salah atau benar? Terjemahan itu upaya manusia untuk memahami suatu kitab suci. Salah atau benar? Itu artinya. Makanya bukan itu artinya. Pikiran orang memahami, cara orang memahami. Sekarang gini aja lah, Abang. Jadi yang diterjemahkan itu salah. Bukan diterjemahkan salah, tapi ada suatu kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan dari bahasa originalnya ke bahasa Indonesia. Terus kenapa cuma bisa jadi tahu? Makanya harus kembalinya ke original teks. Kalau orang Kristen kan nggak ada original teksnya, Bang. Yang ada kan bahasa Indonesia. Bro, saya Bro 14, kawan-kawan saya izin turun ya. Mau Abang gantikan aja sama Bang Zuma. Aku turun juga lah. Bang Zuma aja yang pinter. Kalau saya cuman sekedar cuap-cuap aja. Kalau Zuma mau naik, Bro 14, tolong diikat dulu jinnya. Diikat dengan timer, diatur dulu. Nah, jinnya diikat dulu. Itu cara untuk kalau Malikil ini kan cuma pandainya bahasa Indonesia aja. Terjemahan. Cara untuk menjinakkan Zuma itu diikat dulu jinnya, yaitu pakai timer dulu, baru kasih bicara. Kalau nggak diikat jinnya, bisa buang kotoran sembarangan nanti. Itu aja bro. Iya, saya karena nanti 1 jam kemudian saya masuk lagi ya. Oke. Lanjut kawan-kawan. Oke. Naikkanlah Bang Zuma. Oke. Jadi close ya masalah tadi ya Bang Billy ya. Apa kalian? Kalian mau menjebak saya? Nggak ada tuntut menuntut apalah, ini sekedar diskusi aja. Cuman lain kali jangan bahasanya jangan kita yang saling menghujat. Kita biasa-biasa aja. Makanya jangan ulang-ulang. Saya sudah bilang stop. Apa sih Zuma ini dia mau naik? Kenapa Bang 14? Mana Bang Zuma? Naikin lah Bang Zuma. Ada apa ini? Ada. Kamu Billy, kamu itu Billy, kamu udah menghina umat Islam, saya juga tersinggung. Udah. Yang mana saya menghina Raden? Nah, yang kamu mana? Mau manjang nih. Nah, bagaimana? Mau manjang kamu. Nah, saya itu udah dengar dari bawah. Iya, saya ngomong apa tadi? Gitu. Iya, yang mana? Kamu. Ayo saya. Iya, yang kamu mana? Udah menghina Nabi Muhammad loh. Loh, saya menghina yang mana? Yang mana saya menghina? Lo mau manjang ini? Loh, yang saya tanya yang menghina yang mana? Saya itu nggak pernah menghina Tuhan kamu ya. Loh, kamu tetapi yang dikomal. Emang dia pernah bicara sama kamu, Bil? Nggak tahu. Aneh, kadang-kadang. Ya makanya jangan, kita nih biasa aja lah bahasanya, jangan yang keras-keras, saling menghargai. Mana Bang Zuma tadi? Aku turun aja lah. Salam. Itu Shalom. si Juma jangan dinaikin. Orang Kristen nyuruh dia buka room, biar di roomnya berdebat sama Kristen. Berani nggak dia? Ya, Juma kau itu tidak berani tuh. Suruh Juma kau buka room supaya kita debat di tempat dia. Iya, Bang Zuma itu dia ngerti bahasa Al-Quran, ngerti Bible, jadinya agak ngeri orang Kristen. Jadi takut. Kalau dia ngerti nggak kau? Semua Kristen membuka ruang Islam bertanya. Dia bisa bahasa. Bang Zuma bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani. Ridho, maksud kau bilang dia ngeri apanya? Omong yang jelas. Iya, dengerin dulu ya. Islam pernah nggak berani buka ruang agar Kristen bertanya? Nggak pernah tuh. Tetapi kalau orang Kristen buat ruang buat Islam bertanya. Kalau kalian hebat, mana buka ruang kalian? Islam apa Kristen bertanya? Berani nggak kalian? Ayo, mana Juma kau dari tadi pagi itu saya tantang, nggak berani dia. Ini nggak usah banyak bicara. Dan nggak usah sok-sok ngancam-ngancam ya. Ini bukan negara bapak kau, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Kalau mental kau nggak bagus, jangan kau masuk room debat.
Iya. Kebiasaan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Makanya saya bilang kalian itu terlalu selalu menutupi aib. Makanya kalian tuh gak pernah temukan jalan lurus. Kalau saudara kau salah, nasihatin dulu saudara kau. Jangan selalu kau tutup aibnya. Nah itu masalah. Ini dikit-dikit lapor, nggak malu apa kau? Udah kau mayoritas tapi dikit-dikit lapor. Kalau mau debat, tapi nggak usah main-main lapor lah. Ini bukan negara bapak kau. Kalaupun mau lapor, hadirkan dua-duanya, saling silang mereka. Iya. Kan begitu, saling celah. Itu udah biasa. Kebiasaan kalian tuh dikit-dikit lapor, nggak malu apa? Kalau kalian tuh berilmu, ya kau mampu membuktikan Al-Quranmu sempurna. Coba kalian bikin dulu, buka ruang, ya Kristen bertanya. Nggak pernah kalian tuh buka ruang Islam itu. Tapi kau lihat Bang Zuma itu ada ilmunya, maka naikin aja dia. Dia bisa tuh untuk ditanya. Kalau ada ilmu, coba naikin Bang, coba naikin aja lah Bang. Kalau dia punya ilmu, dia buka kalau sama aku yang bertanya. Rido, dengarin. Kalau si Juma punya ilmu, dia pasti buka ruang. Kristen bertanya. Nggak pernah. Tetapi kau lihat room Kristen, semua ada. Silakan Islam bertanya. Kalau kalian mana? Nggak pernah tuh. Bukan Bang. Kalau Bang Zuma buka room, nggak ada yang Kristen masuk, takut. Ini kan sudah di room kalian, rame kan? Bisa dikeroyok Bang Zumanya. Sendirian Rido, aja kalian. Bang Zuma sendiri, kalian rame-rame kan bisa. Kalau di ruang Bang Zuma malah takut gitu. Rido, dengar. Mulai dari grup WA sampai ke Zoom, sampai ke TikTok itu orang saya kejar. Gak berani debat sama dia. Naikin lah, ayo bang naikin sama dia, diskusi sama dia Bang sekarang Bang. Dia buka roomnya. Rido. Kalau di roomnya Bang Zuma, kalian takut nanti. Gak usah banyak omongan kau. Kalau di room ini kan Kristennya kan rame, jadi bisa diskusi gitu. Naikin aja lah. Bang Fortin, kasih naik dulu Zuma, kemudian kita tanya, mau nggak dia buka room? Debat sama naikin dia. aja lah. Kenapa harus buka room? Emang kalau di roomnya Bang Zuma kalian jadi pintar kan nggak kan? Sama aja kan? Room Kristen sudah coba tidak menaikkan Juma supaya Juma buat room dia. Ya kita latih dulu si Juma supaya punya keberanian. Dia kita tidak begini, haleluya. Kita tidak bahas untuk debat di sini. Kalau Bang Zuma buka room, nggak ada yang berani masuk gitu Bang. Diturunkan aja Rido ini. Dari tadi kamu ini cuma mengulang kayak kaset CD rusak kau. Bang Billy minta maaf lah Bang. Minta maaf lah Bang. Si Rido ini saya lihat sama itu dia si Rido saya lihat. Gantilah sama Bang Zuma aku nih Bang. Saya bilang, iya kita mau bicara dengan Zuma, suruh dia buka Komal, nanti kita yang masuk ke sana. Berani nggak dia? Kenapa? Emangnya kalau di roomnya Bang Zuma kalian jadi pintar kan? Nggak sama aja kan? Nggak. Sekarang kan sama kita aja ke berarti sana. Bang. Buka Zoom dia, nanti kalau kita Bang masuk Zuma ke sana. buka room nggak ada yang mau datang Bang, takut. Sudah kami bilang kami akan ke sana. Takut lah Bang Billy, pastilah. Gak usah disuruh buka Komal, nanti kita yang masuk ke sana. Iya, masalahnya nggak ada yang berani datang ke sana, pada takut. Makanya di sini biar Bang Zuma dikeroyok gitu. Tuli. Makanya aku bilang bawa telinga. Bang Zuma sendiri, kalian berempat kan gitu. Rido, kau kenal si Sinandar si mulut besar itu? Komen aja aku di room dia udah langsung aku di kicknya, tahu kok? Ya, itu kan mungkin Bang Nandar. Bang Zuma kan lebih hebat Bang, makanya naikin aja lah. Si Juma juga tidak berani. Ya buka nih sekarang nih. Buka nih room Bang Billy. Dengarin dulu Rido. Kemarin dia bilang, haleluya, main di TikTok aja. Makanya saya buat TikTok. Ternyata nggak berani dia. Ya naikin lah. Bang Zuma itu mau naik nih sekarang ini. Bang Zuma itu mau naik. Dia buka roomnya, disediakan. Kalau di dalam roomnya mana ada yang mau datang? Nggak yakin aku. Takut semua. Udah kau itu cuma anjingnya si Juma. Gak usah kau ngomong. Takut semua, makanya naikin aja lah, gantikan aku nih. Gak usah kau banyak kali bicara kau itu hanya kau cek dulu kalau Zuma sudah buka room, kita ke sana ya. Kami memegang emang kalau Bang Zuma kamu. buka room ada bertambah kepandaiannya kan enggak kan? Sama aja kan? Justru di room sini itu Bang Zuma dikeroyok rame-rame. Jadi lebih enak kalian gitu. Bukan kau ngatur kami, paham kau? Rido, bukan kau ngatur kami.
Besar kali mulut kau. Bukan, aku saran aja bang, aku nggak ngatur. Saran Mana? kau tidak kami terima, udah paham. Saranmu tidak kami terima. Kalau si Juma kau itu kau anggap pintar, suruh dia buka roomnya, kami masuk ke sana. Gak usah banyak kali cerita. Kan Zuma udah punya banyak pengikut, gampang kan buka room. Iya, dari Tinggal tadi kasih pagi dia tuh, undangan gitu. dari tadi pagi dia itu saudaraku ngemis-ngemis masuk ke room Kristen. Room Kristen udah nggak kasih lagi dia naik. Iya, pada takut semua bang, pada takut semua sama Bang Zuma gemetar. Rido, Makanya, Rido, buktiin aja. pada Rido, gemetar Rido. semua sama Bang Zuma. Rido, Jangan, lu ini siapa? Lu ngatur-ngatur, lu sok-sokan. Lu ini siapa? Hah? Itu anjingnya si jangan Juma itu. framing. Si Rido Suruh itu besar siapa? Zuma, Woi. gitu loh. Woi. Terus undangin Kristen untuk bertanya. Lu siapa? Aku bukan bang, aku Ngomong. cuman saran aja bang. Aku cuman saran aja, nggak ada ngapa-ngapain aku Saya bang. kasih tahu kau ya sekali lagi. Saya tidak terima saran kau. Jadi kau jangan saran-saran di sini. Sudah. Kau Ya dengar tidak? maksudku kalau bisa berdiskusi, Bang Zuma berdiskusinya Kau dengar baik-baik loh. tidak? Ah, Kau dengar Bang tidak? Zuma itu pintar, mungkin siapa Kau tahu dengar kita dapat tidak? ilmu. Keluarkan aja itu, keluarkan aja itu si Penerapannya Rido itu. bro. Turunkan aja si Rido itu, kita Penerapannya. nggak perlu tuh. Saya tidak butuh saran kau. Kau siapa? Sok-sok ngatur Ya aku pulang teman si Rido. abang. Saya tidak berteman dengan kau. Kau siapa? Masa jadi dia yang Rido. jawab. Jadi begitu apa Manusia saudara? kurang ajar. Jadi si Juma ini mulai dari tadi pagi udah ngemis-ngemis ke room Kristen udah nggak dikasih. Supaya si Juma ini kita latih dulu punya mental. Dia buka dulu roomnya, kita debat di tempat dia. Jadi supaya pengikutnya sadar bahwasannya si Juma ini tidak berani buka room. Gak Makanya ada saya yang bilang, takut sama Zuma. semua tuh Kristen, badut. ya kan, semua room-roomnya Kristen membuka Enggak. ruang agar Islam bertanya. Lucu dia. Tetapi pernahkah Islam buka ruang agar Kristen bertanya? Nggak pernah. Nggak pernah itu Islam berani membuat ruang Kristen bertanya. Nggak pernah. Jadi nggak usah banyak bicara pengikut-pengikut si Juma. Si Juma yang kau angkat itu ya. Si Juma itu kan sudah jadi Nabi 2022 itu kan. Yang menjadikan Muhammad itu jadi Allah Maha Perkasa kan. Zuma, Jadi, buka aja room, buka room. Terus undang kita-kita untuk bertanya, boleh nggak atau berani nggak gitu loh. Iya silakan Juma. Kami menanti roommu kau buka. Iya, daripada di bawah chatting-chatting doang gitu kan nggak ada guna juga. Satu lagi Juma ya, kau kan gurundanya pengikutmu. Sampaikan kepada saudara kau. Janganlah bermental kerupuk, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Sementara kau dapat duit kau dari debat, tetapi orang yang debat sama kau laporin. Itu nggak bagus, nggak bagus. Halo. Nggak usah Ngomong naik di begitu, room Kristen bro. Kamu buat room sendiri. Terus undang orang Kristen untuk bertanya. Gitu loh. Enggak. Kok nggak jelas-jelas? Bedanya itu apa? Mau di room mana aja kalau emang berani. Ya sudah, tinggal debat aja atur waktunya. Kemudian Ayo. paling bisanya kalian itu penistaan lapor kalian itu kalian ini Nggak usah framing. nggak sekarang begini kalian Nggak usah buang framing. kata ya kalian buang kata di lain pihak yang lain mau melapor ya tapi Iya. kalian nggak pernah mikir kata-kata kalian terhadap kami. Nah jadi Pokoknya begini naik ke Udah, room makanya nggak Kristen usah cuma buang framing, kotoran main doang. bawah. bilang sama saudara-saudara kamu kalau tidak mau sedikit-sedikit lapor jangan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga tutur kata kalian juga. Kalian nggak malu mentang-mentang kalian mayoritas kemudian menjebak begitu. Hah? Artinya kalian sudah tidak mampu lawan otak kami. Ya, udah nggak mampu. Udah nggak usah framing. Maksudnya udah debat Iya, kayak biasa tunjukkan aja. kalau kalian Naikkan Bang pintar. Juma. Nggak bisa. Ya gimana mau nunjukkan kalau Bang Kok Juma jadi- nggak dinaikin? Kok jadi kau pulang Tunjukin, ngatur buka ngatur room. kami? Nah, Logika. buka ruang Aku untuk nggak bertanya ngat- Kristen. Gitu loh. Jadi kau pulang ngatur-ngatur kami Gini di sini. loh. Nggak ada yang mau Nggak berani ngatur, nggak makanya Muslim jangan sekarang framing. gitu. Buka room Saran untuk tuh nggak kami terima. memberikan ruang untuk ditanya. Oke, Coba, oke. berani nggak? Oke, sekarang begini.
kami akan ke sana. Kalau Dia emang suruh kalau dia emang buka berani rumah. lo mau di rumah mana aja sama aja. Nggak mau. Alasan juga kan? Nggak mau. Alasan itu namanya. Iya. Dan kemudian dia undang siapa yang dia mau, supaya jangan teriak-teriak penistaan lagi ya. Dia yang undang, bukan kami yang pergi. Dia yang undang, karena kalian itu munafik. Paham? Ya kenapa Bang Juma nggak naik Saya sampai bilang sekarang? begini. Saya tanya dulu, kalian akui nggak kalau kalian ini umat munafik? Satu, ngomongnya nggak karuan, kemudian satu mau laporin. Munafik nggak kalian? Itu kan menurutmu. Saya tanya Aku juga kapan? bisa ngomong kayak gitu kan. Lah, kapan ada Kristen bilang mau lapor? Kapan? Hanya dari mulut kalian. Ada Kristen yang sedikit-sedikit melapor. Hah? Gini ya, Bang Joma itu udah sering ngomong, nggak akan pernah ada takutnya sama kalian tuh, nggak ada pernah takut sedikit pun. Apa gitu sedikit jadi jangan lebih... jadi jangan bangun jangan bangun narasi takut tuh nggak ada. Guru kamu Begini itu aja, logika, sedikit teriak penistaan. Logika. Ngapain? Logika, buktikan dulu sama kami kalau Jumamu tidak takut. Tolong dia buka roomnya biar kami ke sana. Itu aja. Ya. Gak usah banyak bicara. Lapor aja sama nenekmu juga, Pucat. Main-main lapor, dasar pengecut. Sudah nggak mampu kalian. Gua lapor balik. Iya. Mereka ini udah seperti gerombolan tuh. Gerombolan. Iya. Gerombolan lapor. Gerombolan lapor. Dikit-dikit lapor. Iya, mereka nggak malu ya kan. Mereka mayoritas. Tapi dikit-dikit lapor. Lapor jundang amat gitu loh. Itu dikit-dikit lapor. Tapi mentalnya kok mental kerupuk. Dikit-dikit lapor. Mereka udah nggak punya rasa malu lagi. Ya, dikit-dikit teriak lapor. Baru mereka itu yang bikin masalah lebih dulu. Udah nggak bisa. Jangan mereka ini parah. Yang cari masalah mereka, yang bermasalah mereka. Masalahnya ditimpakan ke kita. Aneh. Parah. Orang makan babi enak-enak diprotes. Nggak boleh orang seneng. Itulah selalu apa dia usil sama orang kan. Kalau nggak suka ya udah biarin. Kita suka babi, apalagi babi panggang sate. Tapi Gus Dur nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau Ahok di penjara kenapa? Saya sih nggak membela Ahok, saya nggak. Cuman saya mengambil contoh aja. Ya perasaan udah jawab tadi. Kesalahannya membawa ayat itu. Ngapain bawa ayat itu? Iya, kenapa Gus Dur nggak apa-apa? Ya terus kenapa Gus Dur coba bawa ayat itu pada waktu pilkada? Kenapa Gus Dur nggak penjara? Hanya lawan politiknya. Kenapa dijebloskannya? Jadi ini oknum sama oknum, Bang. Itu. Oke, jadi oknum ya. Ya udah oke. Ya sudah kalau ya, gitu. Urusannya urusan partai kok. Oke. Ya sudah. Yang saya kalau yang jujur ya, kalau untuk ya tadi ya Almari 51 saya belum mendapatkan jawaban puas. Kan di situ wali. Di situ dikatakan aulia. Aulia wali itu adalah sebagai wakil atau yang memimpin kamu, lebih tepatnya ke sana. Kalau teman itu sohib, nah kami ini boleh berteman gitu, tapi jangan terlalu akrab, dalam artian terlalu terutang budi gitu, dan atau hanya berteman kepada non muslim saja gitu, harusnya membaur. Dan kepada tetangga Nabi bersabda tidak beriman artinya kafir ya. Orang yang membuat tetangganya tidak merasa aman karenanya. Gitu Bang. Jadi walaupun tetangganya Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi atau segala macam agamanya, merusak rumah ibadahnya, merusak rumahnya, maka tidak akan masuk surga.
haram mencium bau surga. Berarti kalian nggak tulus dong, Bang. Assalamualaikum, selamat siang. Tapi kalian nggak tulus dong, Bang. Nggak boleh kami merusak-rusak properti milik tetangga, muslim maupun non muslim, dan tidak membuat merasa aman karena kita gitu, nggak boleh. Itu hukum kasih kami, Bang. Mengerikan, Bang. Iya, Bang. Abang baru ada kejadian di Cilegon, Abang tahu kan? Yang heboh itu. Yang Ya, kita itu kan kasih sumbangan disobek disobek itu segala macem. Itu menurut Abang itu ada toleransi nggak sih? Abang kita orang Kristen mengasih sumbangan sampai digituin loh. Terus? Iya, menurut Abang gimana itu, Bang? Abang setuju nggak, Bang? Boleh nggak? Lagi-lagi bos ini bicara masalah oknum dan daerah itu Cilegon. Oke, jadi oknum lagi ya, oke lah. Ya, Ini kalau kita semuanya bicara oknum ya, Bang ya. nanti saya balikan kan nggak enak. Nah, kalau Jadi kita semua bicara oknum ya, Bang. barang siapa yang ingin mendirikan gereja di komunitas muslim, ya silakan. Nabi juga nggak pernah ngelarang. Emang ada hadisnya dilarang mendirikan gereja di tengah-tengah kaum muslim, kecuali Cilegon? Di Cilegon? Bentar dulu, Bang. Kecuali di tanah haram. Tanah haram memang nggak boleh. Akan Mekah itu yang 82 km persegi. Sisanya terserah lah mau bangun apa kayak kecuali pembangunan Abang yang nonton. Oke. Abang ada baca berita nggak, Bang? MBS tuh meresmikan gereja di Arab, gede banget gerejanya. Terus kan toleran. Saya boleh bukan bantu ya. Saya boleh ikut diskusi nggak? Silakan. Kalau saya bisa jawab Bang ya. Kalau saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Iya. Mengenai tuduhan ya. Kalau saya sebut itu tuduhan gitu, Pak ya. Umat Muslim itu tidak toleransi. Itu adalah sebuah tuduhan, Pak. Pada nyatanya hari ini kita masih hidup berdamai gitu di Indonesia. Coba Bapak lihat NU tuh, Nahdlatul Ulama. Bagaimana dia memperjuangkan hak-hak umat Kristen di tanah air kita di Indonesia. Itu nggak bisa kita pungkiri, Pak. Banyak buktinya. Yang kedua, masalah di Cilegon. Bapak berarti tidak mengetahui asal mulanya bagaimana kasus tersebut. Jadi kita runut dulu fakta sejarahnya. Ya. Fakta sejarahnya bahwa terjadi masa kelam terhadap orang-orang yang ada di Cilegon itu, Pak. Ya. Ada pembantaian, pembunuhan umat muslim di Cilegon, ya, kakek nenek moyang mereka, sehingga membuat keturunannya itu merasa trauma, Pak. Bisa disebut dendam gitu, Pak. Jadi itulah membuat mereka tidak menerima. Beritanya di mana, Bang? Berita di mana, Bang, yang ada pembunuhan itu, Bang? Oh, banyak. Bapak buka aja masa kelam Cilegon, ya, antara umat beragama, Pak. Buka aja dia. Dulu kan ada masalah, Bang, di masalah keturunannya. Saya kan udah mau ngasih tahu tadi. Iya. Kalau mengatakan Islam ini nggak toleransi, sebenarnya Islam ini udah kelar, udah selesai. Wah. Justru kan nanti ini ya, misalkan Markus 16:16, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Belum lagi Lukas 15:27, belum lagi Lukas 14:23. Bang pernah baca nggak ya? Bentar ya, coba. Satu. Bang, tunggu satu. Berapa tadi yang pertama? Markus 16:16. Markus, sabar ya, kita baca satu persatu ya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptiskan dia akan diselamatkan. Tetapi siapa tidak percaya dia akan dihukum. Memang kenapa dengan ayat ini, Bang? Ini kan mengenai harus percaya kepada Yesua. Iya. Kalau dia akan dihukum. Jadi saya harus dihukum, Bang. Dipaksa. Ya memang dia karena dia percaya kan, kami mengamini. Kami harus percaya kepada Yesua baru akan diselamatkan. Kalau tidak akan diselamatkan. Dihukumnya di mana, Bang? Di dunia apa di akhirat? Ya, di akhirat lah. Mana tulisannya, Bang? Nggak ada tulisan akhiratnya.
Memang nggak ada di sini, nggak ada tulis di sini. Jangan kamu giring ke sana. Iya. Ya. Enggak, Dihukum setahu di mana? Jangan kamu giring ke sana. Sudah jelas lagi dihukum di mana? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Lukas Begitu. 14:23. Apakah kekristenan memaksa? Coba. Berapa? Lukas Lukas berapa? 14:23. Lukas 14 ayat 23. Sebentar. Dan Tuhan itu berkata kepada hambanya, keluarlah ke jalan-jalan raya dan perbatasan dan paksalah untuk masuk supaya rumahku dapat. Nah, ini tentang perumpamaan perjamuan makan, bukan perkataan Yesua. Abang baca semua ayatnya, jangan cuma ambil sepotong begitu. Jelas ya. Lukas 19:27. Jelas apa aja. Itu kan perumpamaan tentang perjamuan makan malam. Perjamuan makan. Bukan Yesua yang berkata di situ. Kalau di situ perumpamaannya apa, Bang? Setiap perumpamaan itu pasti punya makna tersirat. Namanya. Ya betul. Makanya baca dulu ayatnya semuanya. Saya belum baca semuanya, tadi sudah jelas. Ini tentang perumpamaan. Jangan ambil sepotong-sepotong untuk dipelintir. Begitu. Mana lagi coba? Mana ayat mana lagi? Abang tadi bawa Al-Maidah 51. Di situ ada kata wali, bukan sohib, bukan teman. Abang maksakannya jadi teman. Padahal bisa lihat banyak. Jelas kok, kan terjemah Kemenak, Bang. Kan terjemah Kemenak. Al-Quran kan bukan terjemahan, Bang. Al-Quran kan Arabnya. Loh, dari bahasa Arab itu ke Indonesia bukan diterjemahkan, terus ngapain? Abang mengerti nggak sih terjemahan? Apa arti terjemahan? Abang ngerti nggak? Pergi ke Google Translate. Abang ngerti nggak, Bang? Tunggu. Abang ngerti nggak arti terjemahan itu apa? Terjemahan arti kata. Artinya dari bahasa lain diterjemahkan ke bahasa lain, benar nggak? Iya, diterjemahkan. Bahasa, iya. Sesuai dengan ilmu. Iya. Lah, makanya ini kan yang saya baca dari Kemenak terjemahannya. Ini ada Bang Zuma lah. Menerjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi jangan lagi-lagi menarasikan Islam ini. Bentar. Jangan lagi-lagi menarasikan Islam ini intoleran, satu. Yang kedua memaksa. Saya tidak menarasikan, saya cuma membacakan ayatnya. Saya tidak menarasikan loh. Paham. Malah kata paksa itu adanya di kitabmu, bukan di kitab kami. Baik Rohafiddin. Loh. Mana paksalah untuk masuk rumahku supaya dapat dipenuh. Ini perkataan siapa? Ini perkataan perumpamaan tentang wah, nah makanya abang satu-satu jangan semua bicara lah biar rame. Nggak gini dia mengambil ayat terus dipelintir. Yang dia tidak membaca ayat seutuhnya. Begitu. Ayat firman Tuhan juga jangan diambil satu ayat untuk dipotong-potong, nggak bisa ya. Kita itu harus baca dari perikopnya apa, terus dari ayat berapa sampai berapa, itu harus jelas. Ya udah baca dari ayat 1 lah. Iya. Silakan baca. Saya baca ayat 1. Ayat 1 ya sampai 23. Capek deh. Sambil ngopi di sini. Ya, siapa yang suruh? Kamu suruh kami baca dari awal. Kalau dari ayat 1 suruh baca sampai ayat 24 nggak kelar, Bang. Enggak, itu maknanya apa? Maknanya apa menurut Bang, baca Al-Kahfi 29. Katakanlah kebenaran datangnya dari Allah. Yang kafir biarlah ia kafir. Yang beriman hendaklah ia beriman. Di kami tidak ada memaksakan keimanan, Bang, ya. Nah, masalah bertetangga juga tidak beriman. Ya, Bang, saya cuma membacakan dari Quran Anda. Saya tidak menafsirkan sama sekali. Saya tidak menafsirkan. Saya tidak menafsirkan sama sekali. Sebentar dulu, sebentar dulu. Kasus di Cilegon itu jangan debat ya. Makanya abang ini harus banyak baca dan mainnya jangan kurang jauh, harus jauh-jauh dikit mainnya dulu ya. Silakan nih, ada Bang Zuma nih, saya mau ini dulu turun recording. Ini bisa recording kok dia. Di sini aja Bang Tristan, sini ada Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan pakai handphone, pakai HP nggak bisa record. Ya, gimana kabarnya Bang? Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat Bang, sehat Bang. Ya. Oke, teman-teman. Gimana Bang Juma sehat Bang? Sehat. Puji Tuhan. Ya gimana Bang Juma? Apakah
Sudah makan kah? Udah. Udah, siap. Silakan bang. Saya akan menjawab gini bang. Bang Juma, saya akan menjawab semampu saya ya bang. Karena mungkin Bang Juma lebih mengerti Alkitab daripada saya. Jadi saya ngomong dulu depan. Saya jawab sebisa mungkin. Iya, saya hanya ingin membangun sebuah narasi aja. Nanti kita tanggapi sama-sama ya. Bahwasanya sekiranya mungkin anak Indonesia atau pribumi itu diharuskan kemudian trauma dengan keadaan, maka justru kami itu yang trauma dan akan takut kepada teman-teman Kristen. Kami yang takut harusnya, karena yang kita tahu Nusantara ini pernah dijajah habis-habisan, dan itu tidak hanya 1 hari, 1 tahun, atau 100 tahun. Itu bertahun-tahun dan berabad-abad. Sehingga yang kita lihat kemudian adalah pelaku-pelaku dari kekerasan yang terjadi mengatasnamakan ekonomi, ideologi, atau rempah-rempah, atau apapun itu yang kami tahu, yang kita tahu itu agamanya adalah non-Islam gitu. Sehingga kalau kita mau besar-besaran, trauma-traumaan, maka kamilah yang harusnya trauma gitu. Tapi oleh karena kasih sayang, oleh karena ajaran Al-Quran mengajarkan kami untuk mencintai dan menyayangi orang-orang yang tidak menyerang, maka apapun agamanya, mereka adalah saudara kami, umat Islam. Sebagaimana amanat Al-Quran kan gitu. Bahkan di dalam perang, di dalam kitab suci kami itu ya, diterangkan ketika ada peperangan terjadi, bagaimana peperangan yang diceritakan tentang perang Uhud misalnya di dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah. Ini ayat kalau kita kaji, di situ Allah mengatakan kepada Rasulullah, karena itu maafkanlah mereka. Bahkan Allah mengatakan wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr. Allah mengatakan kepada Rasulullah, maafkan mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Padahal ini masa perang loh ini bang, masa perang Uhud. Nah, jadi kalau dikatakan Islam itu intoleran kayaknya tidak sesuai dengan fakta. Tapi kalau ada riak di antara kita, saya rasa kita tidak bisa menutup mata antara agama, pelaku-pelaku itu ada di antara pemeluk agama itu yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya di Islam maupun di agama lain. Tapi kalau kita berbicara mengenai kitab, di Islam itu jelas, kami umat Islam itu jelas dikatakanlah ikrah fiddin. Kada tabayyana rusyd minal ghayy. Jadi kebenaran itu sudah nyata, perbedaan itu ada, yang muslim dan yang kafir itu perbedaannya jelas, jadi tidak ada paksaan di sini. Silakan. Oke, ini bang, berarti tadi kan teman abang juga yang tadi baru turun itu mengatakan kan oknum, berarti ya saya bisa ngomong yang menjajah itu juga oknum. Jadi jangan bawa agamanya, itu oknum. Pertama, ya. Kedua bang, saya kan tidak menuduh. Saya hanya membacakan ayat Al-Quran, termasuk hadisnya juga. Tadi saya ada membacakan dari Sahih Muslim nomor 2167. Dikatakan demikian. Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Saya kan cuma hanya membacakan hadis sama ayat Al-Quran. Begitu aja sih bang. Saya tidak menuduh. Saya tidak menuduh kalau orang Islam itu tidak toleransi. Saya hanya membaca aja ayatnya, gitu ya bang. Silakan bang. Iya baik. Dikatakan bahwa la tabda'u Yahuda walan Nasara bisalam. Di situ diterangkan jangan kalian mendahului Yahudi dan Nasara dalam mengucapkan salam.
Dan jika kalian bertemu salah seorang di antara mereka, maka desaklah atau pepetlah mereka dari bagian yang sempit gitu ya artinya. Sempit. Tapi iya. Tapi yang dimaksud di sini ini adalah kafir yang dalam keadaan membenci kepada umat Islam. Ini keadaan perang, bukan dalam keadaan seperti kita sekarang. Saya rasa ini berlaku. Ya, Oke bang, itu sorry siapa tahu sebentar. Itu dalam perang apa ya? Soalnya setahu saya tidak ada dalam peperangan. Iya, kita harus mengetahui bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW itu berada di Madinah bertetangga dengan orang-orang Yahudi, kan kisru itu sering terjadi, bang. Perjanjian perdamaian itu sering dilakukan, tetapi di antara mereka kemudian orang-orang Yahudi ini banyak yang melanggar perjanjian itu sendiri. Nah, bahkan ketika perjanjian itu diadakan, mereka orang-orang kufur zimmi ini melanggar itu perjanjian yang dilakukan, yang diceritakan di dalam perjanjian antara orang-orang Yahudi dan orang Islam pada saat itu. Itu yang kami tahu. Buktinya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak ada mempraktekkan ini, sementara umat Islam itu sami'na wa ta'ana, mendengar dan mentaati. Kalau benar apa yang saudara persangkakan terhadap hadits ini, maka tentu kami akan mempraktekkan itu. Tapi kan tidak. Artinya bahwa yang mengetahui isi daripada apa yang ada di dalam syariat Islam itu ya umat Islam itu sendiri. Gitu, bang. Oke, kalau gitu saya ambil poinnya, berarti abang tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Quran Anda. Maaf, saya harus mengatakan demikian. Berarti Anda mengikuti ajaran kami, ajaran kasih. Gimana? Ya kalau menurut saya, kalau abang tidak, abang toleransi, baik, berteman orang Kristen, berarti Anda tidak mengikuti ajaran Al-Quran Anda. Berarti Anda mengikuti ajaran kami, yaitu ajaran kasih. Oh, salah, bang. Poinnya seperti Justru, itu. Salah. Justru kalau ajaran kasih itu Anda boleh lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10. Oke, sebentar. Jika ada orang itu ajaran sebentar. kasih itu silakan Anda baca. 2 Yohanes 1 nomor 10. Iya. 2 Yohanes sebentar. 2 Yohanes 1 ayat 10 ya. 10. Iya. Jika seorang datang kepadamu dan dia tidak mengemban ajaran itu, janganlah menerima dia di dalam rumah dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Sebentar, saya baca dari atas dulu ya. Nah itu dia, giliran abang kepepet dengan satu data, Anda harus cari ke atas, Anda harus cari ke bawah. Gini, Bang. Sementara tadi saya sudah menjelaskan asbabul wurudnya itu seperti apa, tapi abang saya langsung mengambil kesimpulan saya tidak mempraktekkan gitu loh. Ya udah, oke. Nah, inilah yang melahirkan intoleran antara kita karena Anda teman-teman Kristen selalu menilai hadits atau Al-Quran itu dengan perspektif ya udah abang sendiri, tolong abang carikan dalil abang, Pak, terangkan ke saya ayatnya di mana. Nanti saya baca dulu ini sambil baca ayat ini, abang terangkan dulu dalil di mana dan tunjukkan kepada saya. Apanya tuh? Ya yang tadi abang bilang mau menjelaskan kepada saya, diambil dari mana gitu loh. Kan ini kami Al-Quran itu kan udah jelas tuh, bang. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam hal agama. Kenapa kami harus memaksakan Anda untuk masuk ke Islam? Kenapa harus membenci Anda kan gitu? Ini Islam yang menguraikan dalam surah Al-Baqarah. Kad tabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang benar dengan jalan yang sesat. Perbedaan kita berbeda. Apa sudah nampak gitu, bang? Ya, maka Al-Quran sebentar. Maka Al-Quran mengatakan pamay yakfur bitagut wa yu'min billah. Itu jelas dalam Al-Quran. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, ya, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Jadi kami tidak kemudian menghakimi iman saudara. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu silakan dengan agamamu, untuk kami silakan dengan agama kami. Jadi tidak ada paksaan. Tapi kalau dalil yang dibawa oleh
Bang Kristen tadi, ya itu jelas Bang. Dari yang tadi itu, yang tidak percaya dihukum, kan gitu. Cuman entah kenapa teman-teman tidak menjalankan amanat dari Bible. Oh, yang jelas Silakan. dong, kalau yang tadi dikatakan itu tadi, kalau yang tidak mengikuti Yesua, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, pasti akan dihukum. Sudah pasti, memang itu. Itu kan Gitu Iya, loh. Terus pertanyaannya kenapa nggak dihukum? Kenapa saya nggak kalian hukum gitu loh Bang? loh, hukumnya ini kan nanti berbicara nanti penghakiman. Kalau begitu baptisnya nanti di penghakiman. Loh, kenapa? Oh, nggak bisa, beda dong. Kenapa lari ke baptis? Cuma. Coba baca datanya, coba kita baca dalilnya. Kenapa lari ke baptis? Jangan lari ke situ Kan dulu. jika percaya baptis, kalau tidak percaya, kalau tidak percaya, kalau tidak percaya. Gini loh Bang, dihukum. Terus kenapa hukumnya nanti belakangan gitu? Kenapa nggak dibaptis sekarang? Kenapa nggak dihukum? Perintahnya kan jelas gitu Bang. Kalau Abang harus bisa membedakan baptis dengan yang tadi, yang ayat yang tadi Bang. Kalau Kan baptis jelas memang sudah menjadi kewajiban setiap orang kami percaya kepada Yesua, itu harus dibaptis. Itu loh. Nah ini juga perintah Abang. Iya, ini juga perintah loh. Terus beda. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, kan gitu. Kan perintahnya pergi. Memang begitu. Ya kan harus percaya, harus percaya pada Yesua, dan harus dibaptis, maka tidak akan dihukum. Kalau tidak percaya kan perintahnya ada di situ, dihukum. Ya memang harus dihukum kalau tidak percaya. Siapa yang tidak mengakui Yesua dan mengikuti perintahnya, dia akan dihukum. Kan ada perintahnya Bang, di data nomor 15-nya. Yesus mengatakan kepada orang-orang itu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kan ini perintah, pergilah. Artinya teman-teman Kristen harus melaksanakan itu. Siapa yang percaya dibaptis? Nah, siapa yang percaya dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya sekarang sedang pergi Bang di TikTok. Saya memberitakan Injil supaya orang-orang dapat percaya dan dapat nanti ke gereja, nanti dibaptis. Saya sedang melaksanakan itu. Pergilah, bukannya pergilah harus pergi keliling dunia, enggak, bukan seperti itu Bang. Dimanapun tapi perintahnya kan ada Injil, termasuk di TikTok ini. Iya, memang ada. Muatannya kan ada Bang. Ada dua sisi perintah di situ, membaptis dan menghukum, kan gitu. Iya Bang, kan saya sudah jelaskan tadi. Kalau yang tidak mempercayai Yesua sebagai juru selamat dan tidak dibaptis, dia akan dihukum. Nah, kenapa nggak dihukum sama teman-teman? Nanti penghakimannya, masa penghakiman. Gitu loh. Kalau begitu baptisnya kenapa nggak nanti aja juga sekalian? Mungkin saya izin sebentar Pak. Mungkin minta izin Pak. Biar Pak Mosad kasih ke Mosad dulu. Iya. Jadi Bang Suma, Alkitab jelas menulis penghukuman dan penghakiman itu adalah milik Tuhan, bukan manusia. Matius 7 ayat 1. Roma 14 ayat 1 juga mengatakan, jika engkau makan, janganlah engkau menghina orang yang tidak makan. Nah, itu yang artinya jika engkau telah dibaptis, kamu tidak boleh menghina orang-orang yang belum dibaptis. Karena mereka semua itu kepunyaan Allah. Jadi penghakiman jelas milik Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan kepada murid-murid sangat jelas, janganlah menghakimi jika engkau tidak mau dihakimi. Nah, jadi penghukuman atau penghakiman itu murni milik Tuhan, Pak. Kita juga bisa lihat ketika cerita seorang para ahli Taurat, para ahli Taurat membawa seorang pezina yang harus dihukum. Nah, tetapi apa yang Yesus katakan? Jika di antara kalian ada yang tidak pernah berbuat dosa, baiklah ia yang pertama melemparkan batu. Artinya semua manusia itu tidak mempunyai hak untuk menghakimi sesamanya. Alkitab menulis dengan jelas, jangan melihat balok di mata saudaramu, tetapi selumbar di matamu tidak kau lihat. Jadi sangat jelas bahwa penghakiman itu milik Tuhan.
Ya, dilanjut dulu Pak. Istri lagi panggil, dilanjut dulu. Oke, saya tanggapi dulu Bang. Kalau Anda mengatakan penghakiman itu milik Tuhan, tapi bertaburan di data yang ada di buku yang Anda pegang, perintah Tuhan untuk memberikan kuasa kepada orang yang diperintahkan untuk membunuh. Bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang serta segala isinya dan hewannya. Bahkan tumpas apapun yang bernapas, jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas yang ada di dalamnya. Ini perintah Tuhan kepada kaum yang diperintahkan untuk membunuh gitu loh. Artinya penghakiman Tuhan itu boleh diserahkan kepada siapa diperintahkan. Karena itulah kemudian saya mengatakan bahwasanya ketika ada perintah baptis dan juga hak hukum, ya itu juga adalah amanat untuk teman-teman Kristen laksanakan. Tapi itu penafsiran saya. Kalau teman-teman Kristen mengatakan tidak, itu salah, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi di dalam Lukas 14 nomor 26, Yesus sendiri yang mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi memang ada tendensi ya kebencian untuk bisa menjadi pengikut. Bayangkan saja diperintahkan membenci ibu kandung sendiri, bahkan anak kandung, bahkan istri gitu loh, demi untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, coba Anda terangkan ini kepada saya, silakan. Ya, oke. Ya, kita satu-satu ya. Dari yang pertama Pak Suma angkat, yaitu penghukuman Tuhan terhadap orang Amalek, itu kan. Nah, jadi Bapak harus paham. Sebelumnya kita kalau baca ayat sebelumnya, itu duluan orang Amalek mereka memerangi orang Israel dengan mereka membanggakan dewa mereka, berhala mereka. Nah, kembali lagi ke penghukuman adalah otoritas Tuhan. Di situ orang Israel tidak menghukum, tidak dipakai sebagai algojo tanpa disuruh oleh Tuhan. Jadi yang punya otoritas menghukum itu adalah Tuhan, Tuhan yang memerintahkan. Kita adalah alat-alatnya. Nah, kalau soal orang Amalek itu, selain Tuhan menghukum mereka, nah Tuhan juga memakai orang Israel untuk menunjukkan bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Nah, makanya untuk penumpasan orang Amalek itu kita baca dari pasal pertama, Pak. Nah, kembali lagi ke penyangkalan. Ya, sekalipun Bapak tidak paham, Bapak kan selalu saya katakan mencomot ayat Alkitab tetapi tidak paham konteks. Ketika seorang murid datang kepada Yesus, dia ingin mengikuti Yesus. Dia berkata bahwa aku mau mengikuti engkau, tapi biarlah dulu aku pulang untuk mengubur ayahku. Yesus berkata, jika engkau mau mengikuti aku, engkau harus siap memikul salib. Engkau harus siap menyangkal, yang artinya bukan disuruh menyangkal. Hukum Taurat jelas dalam kitab, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu jelas hukum yang ditulis Tuhan sendiri. Dan Tuhan kami bukan Tuhan yang tidak konsisten, Pak Suma. Jadi penyangkalan yang dikatakan Yesus di situ adalah jika kita betul-betul mau mengikuti Yesus, kita betul-betul siap tanpa ada itu Kristus. Tetapi karena dia betul-betul siap untuk dibenci oleh keluarganya yang tidak menerima dia untuk mengikuti Kristus, Pak. Kenapa sampai Yesus mengeluarkan pernyataan begitu? Ada pertanyaan dulu dari si murid yang mau mengikuti Yesus itu. Ada kayak tawar-menawar dulu di situ, Pak. Jadi Yesus mengatakan bahwa jika mau betul-betul selamat, harus betul-betul siap. Kamu yang betul siap, karena yang bisa menyelamatkan kamu hanya dirimu sendiri, Pak. Gitu. Silakan Pak teman, mungkin ditambahkan. Ya, silakan. Ya, di Quran juga kan Allah membantai 12 kaum ya. Jadi saya pikir hak prerogatif Tuhan Sang Pencipta melakukan hukuman kepada manusia itu nggak perlu dipermasalahkan lah. Itu aja dari saya sih. Ada 12 kaum, banyak tuh, dibunuh semua. Apa kami mempertanyakan kenapa Allah Anda seperti itu? Kan tidak. Kita harus bernalar secara sehat, itu aja. Ya, artinya di sini tidak boleh kemudian menonjolkan ajaran kasih ya.
Tidak boleh menonjolkan bahwa agamanya paling toleransi, agamanya paling kasih gitu. Kami tidak menonjolkan agama. Anda baru masuk. Allah dan penghukuman Allah, kasih Allah, penghukuman Allah tidak lebih besar dari kasih Allah. Jadi sifat Tuhan kami adalah sifat Tuhan yang mengasihi. Allah adalah kasih. Jadi itu Anda harus tahu. Kalau itu. Tuhan, iya, kalau Tuhan saudara itu kasih, maka dia tidak akan mengorbankan Yesus. Itu loh. Justru ini mencerminkan ini tidak ajaran ada yang kejam. mengorbankan Yesus. Cara berpikir Yesus Muslim dikorbankan. seperti Anda ini salah. Bukan. Enggak. Kejadian Sekarang begini, 17, dengarkan saya. Jangan kamu makan, jangan ini hukum sudah ditetapkan. Bung Zuma ya. Hukum apa? Hukum bunuh anak sendiri gitu. Aduh, Nonem, diam dulu Nonem, biar itu Bang Justi dengan ini apa? Biar jadi gini ya, kata-katamu ini kan sudah ratusan kali dijual-jual di media online. Coba buktikan jadi bagaimana seorang bapak menyatakan kasihnya kepada orang lain dengan membunuh anak kandungnya sendiri. Gimana ceritanya? Pada hakikatnya tidak ada yang membunuh yang Bang Juma, harusnya Bang Juma berterima kasih kepada Tuhan kami karena dia sudah mau mati bagi saya dan bagi Bang Juma. Dia mati untuk semua bangsa. Harusnya Bang Juma berterima kasih kepada Tuhan saya. Karena dia mau mati menggantikan dosa Anda, Bang Juma. Itu pembodohan namanya, Bang. Kok ada Tuhan mati untuk dosa, gimana sih? Sementara sebelumnya Tuhan itu mengampuni dosa dengan meminta kurban hewan. Tuhan tidak mati. Jadi gini. Kejadian 2:17 jelas ya. Hukum sudah ditetapkan. Jangan kamu makan pengetahuan baik dan jahat ini, nanti kamu akan mati. Artinya Allah tidak menginginkan manusia mati. Nah, tetapi manusia dengan sukarela, dengan kehendak bebasnya dia memutuskan untuk melanggar. Nah, kematian itu harus diterapkan kepada manusia gitu ya. Loh, katanya Tuhan saudara-saudara kasih. Kenapa enggak dicabut aja kematian itu? Kenapa harus bunuh anaknya sendiri? Nah gini ya, kalau di tempat Anda gini bro, gini Bung. Kita saya terpaksa memparalelkan ya. Jadi di tempat kami Tuhan Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan tujuan untuk mati. Berbeda dengan di tempat Anda kan seperti itu. Nah, ketika hukum itu dinyatakan, manusia jatuh dalam pelanggarannya gitu ya, sehingga dia mengalami kematian itu. Tetapi kematian itu tidak dinyatakan kepada manusia saat itu. Ada korban, ada pihak ketiga menjadi korban. Nah, di tempat kami makna korban itu bukan bagi-bagi sedekah seperti bagi-bagi sembako, tidak. Korban itu melambangkan harusnya kita yang mati manusia, tetapi pihak ketiga yang dikorbankan. Harusnya Adam yang mati, tapi bukan Adam yang mati. Bukan dogma, itu Musa yang menulis. Loh, itu Musa yang menulis, kami anggap itu sebagai pewahyuan. Jangan. Jadi gini, kalau dialog lintas iman kamu jangan serang Alkitab kami. Kalau seperti itu nggak usah dialog lintas iman. Karena kami menghormati Quranmu. Ini kapan saya menyelesaikan ya? Kalau dipotong-potong terus repot. Oke. Ini kan kita membangun argumen susah ya, supaya yang di netizen itu bisa menjelaskan. Jadi tidak ada yang namanya Tuhan itu membunuh dirinya sendiri, Tuhan mengorbankan anaknya, tidak ada seperti itu. Pada hakikatnya yang menyebabkan manusia mati itu adalah keputusan dia secara sukarela untuk melanggar hukum Allah. Tetapi sifat Tuhan kami, kasihnya selalu lebih besar dari pengampunannya. Saat itu juga manusia tidak dimatikan. Nah, kenapa? Karena berlaku pengampunan Tuhan, tetapi konsekuensi atas pelanggaran itu harus diterapkan. Ada pihak ketiga yang menjadi mati, yaitu korban. Nah, korban inilah menjadi simbol dari Yesus Kristus. Harusnya Adam yang mati, tetapi Adam kedua yang akhirnya menggantikan kematian Adam pertama, yaitu Yesus. Jadi teologi tentang Adam kedua yang seperti Rasul Paulus jelaskan itu valid. Roma 5:19-20 itu dijelaskan ketaatan Yesus Kristus mengalahkan ketidaktaatan Adam. Karena ketaatan satu orang maka seluruh manusia dibenarkan di hadapan Allah bagi yang beriman. Itu dulu. Oke. Saya tambahkan ya. Bang Juma, kalau Bang Juma bilang Tuhan kita sadis harus dikorbankan, saya rasa Tuhan Anda lebih sadis, Bang.
dengan menggantikan orang yang tidak tahu apa-apa. Nabi Isa digantikan orang yang tidak tahu apa-apa terus disalibkan. Saya rasa Tuhan Anda lebih besar, saya rasa sih. Gitu Bang. Terima kasih Bang. Oke, baik. Jadi saudara-saudara, ketika Anda mengatakan Adam pertama, Adam kedua, justru Adam kedua ini kalau saya melihat, dia justru itu adalah pendosa besar. Kenapa dia pendosa besar? Karena dia menghapuskan, membatalkan semua perintah-perintah Sang Bapa yang datang kepada Bani Israel demi membebaskan umat non-Israel dari aturan, kan gitu. Makanya dia dikatakan di dalam agama Anda, Yesus itu adalah manusia yang mati dengan cara terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Ya, hidupnya aja terkutuk, matinya aja terkutuk. Apa sebabnya? Ya karena dia membatalkan perintah Tuhan. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Tapi kalau Anda kemudian membangun narasi, oh itu bentuk kasihnya, tunggu dulu. Bandingkan dulu perintah-perintah di dalam kitabnya orang Yahudi yang menekankan untuk setia, kasih terhadap perintahnya, ketetapan dan kewajiban untuk taat kepada perintah-perintah itu. Tapi kok tiba-tiba ada sosok yang lahir di kandang binatang, kemudian dia mati untuk membatalkan itu semua. Ini yang benar yang mana ini kira-kira? Sementara kalau Sang Bapa ini betul-betul ingin menyelamatkan manusia dalam pemahaman siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nggak perlu yang kayak begitu, nggak perlu ada yang mati di atas tiang salib. Tuhan tinggal mengatakan, kamu semua selamat. Udah selesai. Tapi apa kemudian yang terjadi? Aturannya datang kepada Bani Israel. Seabrek perintah-perintah penegasannya. Aku ini Tuhan pencemburu. Kamu harus tetap tinggal di dalam perintahku. Kalau tidak, murkaku akan menyala-nyala. Tiba-tiba muncul ada yang mati demi untuk menghapus semua itu. Ini ajaran kasih yang seperti apa ini? Padahal oknum yang mengajar ini mengatakan lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal gitu. Justru perintah Tuhan itu datang karena Tuhan kasih kepada manusia. Kasihnya makanya dia membawa aturan. Taat kepada aturannya mendapatkan kasih Tuhan. Ingkar terhadap aturannya mendapatkan murka Tuhan. Yang ada sekarang di agama saudara-saudara, Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari aturan, kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Ini ajaran kasih yang seperti apa yang Anda ingin jual? Silakan. Bentar dulu teman-teman ya, sebentar, nanti baru Bang Justin sama Bang Adede lanjut sama teman-teman. Ini kan kita sudah bilang nggak usah kasih si Juma ini teman-teman, karena si Juma ini kalau membahas sebuah firman Tuhan dia tidak melihat konteks gitu loh, sehingga dia menarasikan seenak otaknya. Nah ini kan menjadi sebuah masalah sebenarnya. Jadi tolonglah Non dan teman-teman kalau mau diskusi silakan lanjut, tapi sebenarnya nggak usah kasih naikkan si Juma ini, karena naikkan untuk, kalau dia naik untuk mencari masalah, untuk mencari kesalahan dan menghina, memfitnah, ya lebih bagus nggak usah gitu loh. Oke teman-teman, Tuhan memberkati. Apakah saya menghina, apakah saya memfitnah? Anda tuh kelihatan, Anda tadi lari-lari ke sana, lari-lari ke sini. Anda sudah mencopot-copot firman Tuhan. Tak jelas itu namanya. Di sini juga saya tidak temukan ada teman kita dari Kristen Bacas, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mereka juga comot-comot kok. Maksudnya gimana ini? Sudah. Oke teman-teman, lanjut sama si Juma saya ya. Ya, maksudnya bantah saya, argumen saya itu dibantah. Misalnya nih. Ya, silakan. Bantah saya, Bang, silakan. Ya, memang dunia akan mempertanyakan kita dengan cara apapun. Mereka menuding, menghujat, mengejek, itu memang sudah keniscayaan seperti itu, karena kebenaran pasti itu tidak sepenuhnya akan diterima ya, pasti akan ada yang menolak. Dan begini yang kedua ya, kalau kita lihat sentimen negatif kan terlihat sekali, kebencian terhadap Yesus itu lebih dinampakkan, sehingga yang terjadi adalah fitnah dengan mencomot ayat sana sini, membuat suatu kerangka baru, memberikan penafsiran baru di luar penafsiran yang berotoritas. Nah,
Tapi nggak masalah karena kami diajarkan bukan untuk mengangkat pedang atau apapun itu, tidak. Kami menjelaskan. Jadi gini, yang ketiga ya, masuk ke substansi. Penafsiran Anda ini jelas penafsiran yang salah ya. Kami tidak pernah memahami sesuatu seperti yang kamu pahami. Nah, apalagi ketika membahas tentang hukum Taurat dan hukum Kristus. Yang dimaksud penggenapan hukum Taurat itu yang Rasul Paulus jelaskan itu sangat indah. Bagaimana dikembalikan ke hukum yang mula-mula, yaitu hukum hati nurani. Karena sebelum ada Israel, ya, sebelum ada Israel belum ada hukum Taurat. Di zaman Abraham pun tidak ada hukum Taurat. Tapi kenapa manusia mampu berlaku baik? Nah, kita ingat ya, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel itu setelah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Jadi bukan hukum Taurat yang membebaskan bangsa Israel, bukan, tapi kasih kemurahan Allah melalui orang yang diutus, yaitu Musa. Nah, demikian juga Yesus Kristus memimpin umat manusia dari tanah perbudakan, yaitu tanah perhambaan dosa. Dari hukum Musa dikembalikan kepada hukum yang mulia. Ya, saya menggunakan kata dikembalikan. Sebenarnya hukum Taurat diberikan secara sementara, temporary, untuk menunjukkan apa itu arti dosa. Tetapi apakah hukum Taurat bisa mati untuk kita? Tidak. Padahal tuntutan dari hukum Allah, ya, di Ulangan 27, terkutuklah kamu. Kutuk itu bicara kematian jika tidak melakukan perintah ini. Nah, artinya hukum Taurat itu bukan alat untuk menyelamatkan. Allah tidak pernah memberikan hukum Taurat untuk menyelamatkan bangsa Israel, tidak. Tetap yang menyucikan, yang mendamaikan bangsa Israel ketika berdosa adalah apa? Korban. Jadi sekali lagi teman-teman muslim harus belajar apa itu korban di dalam iman Kristen. Masalahnya ya, kalau korban itu diartikan hanya untuk sarana bagi-bagi sedekah, sembako, ya repot. Karena di zaman Adam belum ada tetangga sekitar yang butuh sembako atau kurban, tidak. Kurban ini bicara penyucian, ada penumpahan darah. Mengapa demikian? Karena seharusnya manusia yang mati. Tetapi selama ini kurban itu yang menggantikan kematian manusia. Nah, Yesus Kristus ya menggenapi apa yang disimbolkan kepada bangsa Israel. Ada kurban, ada imam, dan ada pelayanan, ada bait suci. Yesus Kristus adalah korban itu. Dia imam besar agung yang mempersembahkan korban itu di hadapan Allah. Dia adalah bait suci di mana hadirat Allah nyata di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau teman-teman muslim paham apa kemesiasan, bisa memahami isi Alkitab kami. Yang jadi masalah di dalam Islam tidak dijelaskan Al-Masih itu selain artinya pengusap yang berjalan-jalan kakinya rata. That's it. Itu saja. Ya repot ketika kalian hadir, narasinya adalah menjelaskan monoteisme, kami cuma garuk-garuk kepala. Kami nggak ada masalah dengan monoteisme. Tetapi iman Yahudi dan kekristenan berpusat kepada kealmasihan, kemesiasan. Karena Mesias itu adalah penyataan langsung dari Allah yang akan memulihkan segala sesuatu, termasuk memulihkan apa yang Adam sudah rusak. Maka dari itu Mesias itu diperkenalkan sebagai seorang raja, sebagai juru selamat, bukan juru usap. Ini yang repot. Kalau Mesias diartikan juru usap, kami bingung. 1400 tahun kami bingung, cuma melongo. Untung aja tidak ngeces kami. Jadi itu Bang Suma, kalau Anda belajar apa itu Mesias, maka niscaya Anda akan menemukan keindahan-keindahan di dalam tulisan para rasul kami, Rasul Yesus Kristus. Termasuk yang Paulus ajarkan, bagaimana Tuhan tidak lagi menuliskan perintah-perintahnya di dalam loh batu, di atas loh batu, tetapi di dalam hati manusia. Sama ketika Adam diciptakan di bumi ini, tidak ada hukum fisik, tetapi Adam mampu secara manusia batiniahnya memimpin manusia jasmaninya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu esensi dasar dari iman Kristen terkait keselamatan. Silakan. Pak Non. Baik. Terima kasih Bang Justin. Bang Suma, saya mau turun, tapi saya ini mau nanya, ada ayat yang disuruh minum racun itu, barang siapa yang tidak mati, maka dia salah satu pengikut Yesus. Itu masalahnya dari persepsi Kristen itu apa itu maksud ayat itu? Makasih ya. Oke, makasih Bang. Makasih.
Jadi ini berbicara mengenai Tuhan dan kemudian ajaran kasih yang digaung-gaungkan oleh teman-teman Kristen, di mana poinnya harus ada yang menjadi korban, dan korbannya itu adalah manusia. Sementara Yesus di dalam kitab saudara, ini jangan dibilang saya menista. Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan untuk berkorban, mempersembahkan korban sama seperti yang dipersembahkan oleh Musa. Artinya kan hewan. Nah itu hewan tuh. Nanti Kristen baru manusia bernama Yesus. Di dalam Ulangan 6 nomor 49, dengarlah hai orang Israel. Tapi memang suruhannya untuk orang Israel sih. Ya, Allah Tuhan kita itu. Bang Juma, kalau Bang Juma suruh baca ayat satu-satu dulu, jangan langsung. Matius 8 ayat. Matius 8 nomor 8, Bang. Nanti kelamaan, cari aja. Nanti saya nggak bisa. Kau bacaan dulu biar jelas. Nggak boleh gitu. Dan Israel menanggapi, perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya katakanlah sepatah kata saja, dan hambaku akan disembuhkan. Mana? Matius atau apa? Matius 8, Bang, nomor 4. Nomor 4. Dan Yesus berkata, camkanlah, janganlah mengatakan kepada siapapun, tapi pergi, perlihatkanlah dirimu kepada iman, dan persembahkanlah persembahan yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka. Nah, ini kan berbicara tentang yang Yesus kan belum dikorbankan, Bang. Dia mengikuti hukum Taurat ini. Ini masih mengikuti hukum Taurat. Karena orang zaman itu masih kalau orang berdosa harus mengorbankan sesuatu, binatang, tergantung kemampuan. Iya memang itu nggak masalah karena memang itu ajaran dari hukum Taurat yang ada di kitab ya, memang. Oke, terus kenapa kemudian berubah menjadi manusia yang harus jadi korban? Intinya Anda mengatakan itu adalah kasih kan gitu. Nah, sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 6 nomor 4 dan 9. Dengarlah hai orang Israel. Ini orang Israel nih. Ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allah. Ulang berapa? Ulangan 6. Harusnya kalau saya mengatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, Anda sudah tahu gitu loh. Oh, ini pasti ulangan kan gitu. Saya baca dulu, Bang. Saya baca dulu. Nggak bisa, jangan boleh begitu. Ulangan 6 ayat nomor 4 sampai nomor 9. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Terus sampai ayat berapa? 9. Dan perintah-perintah yang aku perintah kepadamu hari ini, camkanlah dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkan kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di sebelah rumahmu, ketika engkau sedang berjalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu-pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya memang harus mengasihi dan Allah dan Yahweh itu esa. Apa yang salah dengan ayat itu? Ya oke. Ini perintah, ini Taurat, perintah-perintah Tuhan itulah yang kemudian diperintahkan untuk diajarkan kepada anaknya berulang-ulang. Dan membicarakan tentang hukum-hukum Tuhan itu di rumah, di mana di perjalanan, kemudian pada saat mereka duduk, berbaring dan seterusnya. Harus, itu kewajiban. Tapi kok tiba-tiba muncul Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung kayu salib. Ini hubungannya apa kira-kira ya? Coba. Itu penggenapan dari nubuatan. Jadi gini, dari mana Anda bisa mengatakan penggenapan apaan dari kitabnya? Jadi kitabnya orang. Saat itu ketika Paulus tuh paling banyak mengutip perjanjian lama ya, apalagi di surat Roma itu. Nah, di situ kan dijelas ya, Paulus lebih banyak mengutip, artinya Paulus tidak liar di dalam menafsirkan. Dasarnya adalah kitab suci, yaitu perjanjian lama. Nah, masalahnya Anda
di abad mula-mula, di abad 7 itu, di abad awal Islam, saya nggak tahu apakah Muhammad melakukan protes seperti Anda. Anda kan baru protes sekarang, Bung. Nah, zaman dulu, zaman Yesus, ketika Paulus berkata seperti itu, orang Yahudi itu tidak protes, karena orang Yahudi tahu, oh ini maksudnya ini nubuatan. Jadi Mesias yang dijanjikan itu salah satu tujuannya adalah untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah nubuatkan melalui para nabi. Jadi kami tidak heran ketika membaca Zakaria 6, Zakaria 9, Zakaria 10, Yeremia dan seterusnya. Karena di tempat kalian itu Mesias itu pengusap. Masalahnya di situ, tidak dihubungkan dengan nubuatan. Ini yang menjadi masalah besar. Terus masalah kematian korban ya. Jadi bangsa Israel pun sudah tahu bahwa mempersembahkan korban hewan itu untuk penyucian, itu mereka sudah paham, itu pendamaian untuk Allah dengan manusia, bukan untuk bagi-bagi sedekah, tidak. Masalahnya kalian pada posisi pemahamannya seperti itu. Pemaknaan yang sangat sentral seperti perjanjian Allah dengan Abraham, makna korban, makna kejadian di Taman Eden, itu kalian kehilangan itu semua. Karena kalian hadir hanya mengusung tauhid. Ya silakan, kami hormati. Tetapi kalau kalian mempertanyakan iman kami justru kesulitan menjelaskan ke kalian, bukan kami tidak bisa menjelaskan. Karena dasar teologi kalian itu jauh berbeda. Maka dari itu kitab suci kami dikatakan perjanjian, janji keselamatan. Kitab kami itu bukan kitab tauhid, misalnya semacam itu, tidak. Kitab keesaan Allah, tidak. Karena itu sudah menjadi dogma. Makanya Yesus Kristus pun tidak mempermasalahkan itu, bahkan menegaskan Allah itu esa di Markus 12 ayat 29. Para rasul apalagi, Paulus paling banyak membahas tentang Allah yang esa. Paulus tidak sedang mengangkat pedang menjadikan dirinya seorang rasul, membuat suatu kelompok agama, tidak. Paulus memberitakan Kristus. Nah, terkait korban itu bukan manusia yang bukan harus hewan yang mati, justru hewan itu sebagai simbol. Adam, harusnya kamu yang mati nih untuk menutupi dosamu. Tetapi kamu tidak dimatikan karena kamu tidak berdosa dari dalam dirimu sendiri. Kamu diampuni, tetapi harus ada akibatnya. Nah, kematian itu dinyatakan kepada pengganti, yaitu kurban pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang kita sebut sebagai Mesias yang menyelamatkan. Anak domba Allah yaitu Yesus Kristus. Dia sekaligus imam yang mempersembahkan itu di hadapan Allah. Jadi melalui kemanusiaan Yesus kami bisa melihat Allah, kasihnya dan seterusnya. Kalau masalah terkutuk, manusia sejak mulanya sudah terkutuk. Mengapa? Karena dia memilih untuk berdosa sehingga kutukan itu pun ada. Itu dulu lah. Mungkin saya izin sedikit aja 1 menit ya Pak Suma. 1 menit izin. Iya, oke, silakan Ustaz. Iya. Soal kurban Pak, begini. Saya tidak tahu pemahaman Muslim tentang kurban. Tetapi kalau saya salah nanti mohon Pak Suma ralat. Sepengetahuan saya di Al-Quran pun mencatat ketika Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, di situ Abraham mau mempersembahkan anaknya. Nah, karena iman Abraham diuji, Ibrahim ya di Muslim, ya karena iman Ibrahim diuji, Tuhan tidak jadi membunuh anaknya Ibrahim. Nah, pertanyaan saya, kenapa ketika imannya Ibrahim telah diuji, Tuhan tidak langsung menyuruh Ibrahim dan anaknya itu pulang, tetapi Tuhan di situ menyediakan domba jantan yang tak bercela untuk dikorbankan. Nah, Muslim tidak tahu makna pengorbanan. Di sini saya akan jelaskan. Pertama, ketetapan Tuhan adalah ketetapan yang kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini live-nya terputus ya. Nah, tadi kita lihat kenapa saya dikatakan penghujat. Ya, karena itu saya membongkar habis apa yang ada di dalam kitab mereka ya.
Jadi wajarlah kemudian ketika mereka itu marah, murka, ketika ada saya gitu, ketenangan mereka itu terusik. Mereka nggak nyaman dengan adanya saya. Semua komal itu ya, betul ya. apa istilahnya itu ya, bukan ketar-ketir, tapi dia memblokir Zuma. Tidak langsung menyuruh dia dan anaknya pulang, tetapi Tuhan menyediakan domba untuk mengganti anaknya. Nah, Anda tidak paham kenapa Tuhan harus menyediakan domba untuk mengganti anaknya. Itu bukan Tuhan gabut di situ. Begini, ketetapan Tuhan itu kekal, tidak bisa dicabut. Ketika dia mengatakan Abraham harus mengorbankan satu nyawa kepadanya, yaitu nyawa anaknya, apapun yang terjadi, Abraham tetap harus mengorbankan anaknya. Itu ketetapan Tuhan yang kekal, tidak bisa ditarik. Nah, seperti yang tadi Pak Justin jelaskan, karena kasih karunia, karena iman Abraham diuji atau Ibrahim, dan kasih karunia Tuhan datang kepada Abraham atau Ibrahim itu, Tuhan tidak jadi membunuh anaknya Ibrahim, tidak jadi menyuruh Abraham atau Ibrahim mengorbankan anaknya. Tapi dia tidak bisa membatalkan ketetapannya karena dia Tuhan yang konsisten. Jadi dia yang maha tahu. Ketika dia menguji Abraham, dia sudah tahu nih Abraham pasti imannya diuji. Nah, pada saat dia memberikan perintah juga Abraham mengorbankan anaknya, pada saat itu juga dia sudah menyediakan domba untuk mengganti nyawa anak Abraham itu. Karena ketetapannya kekal. Anaknya Abraham itu seperti kita manusia, kita ini harus mati. Nyawa kita harus dikorbankan kepada Tuhan. Kenapa? Kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan ketetapan Tuhan jelas, siapa yang melanggar ketetapan Tuhan itu mati. Itu ketetapan yang tidak bisa dicabut. Nah, karena kasih karunia, seperti halnya anak Abraham diganti dengan domba, kita juga harus butuh pengganti. Karena kasih karunia itu harus ada pengganti. Makanya di Zakaria 9 ayat 11, Tuhan Yahweh Elohim berkata sangat jelas kepada Nabi Zakaria di Perjanjian Lama begini. Dia akan melakukan perjanjian darah untuk mengganti nyawa manusia dengan darahnya sendiri. Nah, dengan darahnya sendiri, bagaimana mungkin Tuhan mempunyai darah sedangkan dia tak terlihat, dia di luar dimensi kita. Untuk itulah dia menggunakan daya ciptanya atau sang firman untuk mengambil rupa manusia. Ketika malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus jelas mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan untuk penebusan dosamu. Itu merujuk kepada janji Tuhan. Tadi di Zakaria 9 ayat 11, ketetapannya jelas tidak bisa ditarik. Jadi makna kurban itu jelas, sangat jelas ya dalam kekristenan. Nah, dalam Islam mungkin Pak Suba masih bingung, jadi nanti ditanggapi Pak, itu mungkin sedikit dari saya tambahkan. Iya, baik. Yang pertama, saudara mengatakan ketetapan Tuhan itu kekal. Ini saya kasihan nanti kalau Anda mengatakan ketetapan Tuhan itu kekal, korban hewan ketetapannya berubah menjadi korban manusia. Kalau di Islam Anda katakan kami nggak paham kurban, Anda keliru. Allah menerangkan di dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikum li ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi Allah menerangkan bahwa bagi setiap umat telah kami syariatkan, kami beri hukum-hukum penyembelihan kurban. Jadi masing-masing kaum itu memiliki syariat. Nah, yang ingin saya katakan kepada saudara, Abraham mengorbankan anaknya itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Tidak ada hubungannya dengan dosa. Kemudian Allah menggantikan anaknya dengan hewan kurban. Tidak ada kaitannya dengan dosa, penebusan, nggak ada. Tapi tiba-tiba kemudian Anda membangun narasi Allah menggantikan anak Abraham dengan binatang untuk nebus dosa. Dosa apa yang dilakukan oleh Abraham? Dosa apa yang dilakukan oleh anak tunggalnya? Nggak ada.
Jadi saudara ingin membangun narasi kekristenan Anda dengan mengambil data-data di kitab agama lain. Itu pelanggaran sebenarnya. Ketika Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa melanggar ketetapannya, saya kasihan kepada saudara-saudara gitu loh. Makanya saya katakan Yesus menekankan, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tidak mengenal saja terkutuk, Bung, apalagi tidak menjalankan. Bagi Bani Israel, lagi-lagi ku bilang, bagi Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Nah, lalu kemudian teman Kristen akan mengatakan, berarti betul dong, kami tidak perlu taat kepada hukum Taurat karena kami juga bukan Bani Israel, sama seperti Bang Suma. Akan tetapi kalian membebaskan diri dari hukum Taurat bukan karena kalian bukan orang Yahudi, tetapi karena kalian menumbalkan anak sematawayang seorang perempuan yang hidup seorang diri bernama Maria itu. Mengandung seorang diri, membesarkan seorang diri, melahirkan seorang diri. Begitu dia besar, kalian ambil jadikan tumbal untuk menebus dosa-dosa kalian. Ilmu dari mana itu yang Anda gunakan tuh kemudian? Ketika Anda membawa narasi korban, Anda harus mengetahui bahwa Paulus yang dibawa oleh saudara Justin tadi di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 5 nomor 6, ketika Silas dan Timotius datang ke Makedonia, ya, Timotius, Paulus dengan sepenuhnya dan memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah manusia yang diurapi. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi Paulus dan menghujat, Paulus kemudian menggemaskan debu, ya, menggemaskan debu dari pakaiannya. Artinya Paulus tidak mau tahulah mereka. Lalu kemudian Paulus berkata, biarlah darahmu tertumpas ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ajaran yang saudara anut itu adalah ajaran yang berasal dari Paulus, di mana Paulus itu ditolak bagi Bani Israel. Kenapa ditolak? Karena Bani Israel itu adalah penganut Taurat. Mereka menjalankan hukum Taurat. Kemudian tiba-tiba muncul dari agama kalian. Sementara Yesus, sekali lagi ya, Yesus, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tuhannya Yesus dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi Tuhannya Yesus mengutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Yesus pun mengutuk orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Lalu di mana kalian tempatnya? Kalian harus ada di balik ajaran Paulus, mengamankan diri Anda di situ. Kenapa? Karena Pauluslah yang menjajakan. Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu menjadi kutukan? Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang terkutuk di kayu salib itu, 1 menit lagi ya teman-teman, itu tertera di dalam Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaannya, apakah Yesus ini Tuhan yang menyalibkan? Bukan. Yang menyalibkan itu adalah orang-orang Roma yang kemudian Anda harus imani sebagai penebusan dari dosa-dosa yang Anda lakukan. Silakan. Bang Juma, Bang Juma, saya mau tanya sama Bang Juma ya. Bang Juma kok demen sekali ya bahas agama kita ya, dan suka banget dia baca kitab kita ya. Padahal Bang Juma kan orang Muslim tuh, harusnya nggak boleh tuh kan. Harusnya Bang Juma tuh baca Al-Quran segala macam, gitu loh. Saya jawab Bang, boleh? Tunggu, saya mau boleh nggak saya tanya tentang Al-Quran Anda? Menurut saya kita jelaskan Alkitab dulu ya, karena kan penafsiran Bang Suma sudah terlempar ke ini kan dia bertanya tentang Alkitab, jadi biar dijelaskan. Iya, dijelasin tentang Alkitab dulu. Iya, nanti dipikirnya kita aku sedikit aja nanti dilanjut Pak Justin ya. Aku tanggapi sedikit aja Pak Justin, nanti dilanjut. Pak Suma kayaknya tadi saya menjelaskan tuh agak panjang, lebih dari 1 menit. Mungkin Pak Suma tidak paham.
saya mengatakan Abraham mengorbankan anaknya bukan karena Abraham berdosa atau anaknya berdosa. Di situ saya mengaitkan anaknya harus mati itu seperti kita yang berdosa gitu. Tetapi di situ yang saya tekankan ketetapan Tuhan bahwa anak Abraham harus mati. Di dalam Al-Quran, ketika Tuhan mengganti anaknya Ibrahim dengan kurban, tidak ada penjelasan kenapa hal itu dilakukan Tuhan. Kenapa harus ada ganti? Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah berfirman berkata di atas firman-Nya. Firman-Nya itu kekal. Jadi ketika konsep itu, kejadian itu kita bawa ke Alkitab, kita tahu kenapa Tuhan mengganti anaknya Abraham dengan kurban. Karena memang ketetapan Tuhan tidak dapat dibatalkan, Pak. Jadi hari itu harus ada nyawa yang dikorbankan oleh Abraham. Itu adalah nyawa anaknya. Nah, karena Tuhan yang maha adil juga tidak dapat menyangkal dirinya yang maha kasih karunia-Nya karena dia menyayangi Abraham, dia mengganti nyawa anaknya itu dengan domba itu. Al-Quran tidak tahu kenapa Allah mengganti anaknya Ibrahim dengan kurban. Al-Quran nggak tahu, tetapi Alkitab tahu dengan sangat jelas. Itulah konsep penebusan terhadap ketetapan Tuhan. Dosa, Pak. Definisi dosa kita harus pahami dulu. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan. Itu adalah dosa. Entah itu membunuh, mencuri, menipu, apapun itu, ketika melanggar ketetapan Tuhan adalah dosa yang mempunyai konsekuensi. Nah, tadi dikatakan Pak Justin di Kejadian 2 jelas konsekuensinya apa? Mati. Mati, tanah dikutuk, bumi dikutuk, itu jelas dalam Alkitab, Pak. Sumba. Jadi mungkin Anda lebih mendengar lagi ini saya biar Anda paham, karena yang saya maksud ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan, Anda mengaitkan dengan dosa. Terakhir, Pak, Maria itu dia tahu bahwa anaknya itu akan jadi korban. Tadi Anda mengatakan Maria capek-capek membesarkan Yesus, tiba-tiba ketika malaikat datang kepada Maria, jelas malaikat berkata, anakmu ini dialah yang akan menebus dosa umatnya. Dan Maria dalam kalangan Yahudi, dia tahu bahwa penebusan itu tidak lain dan tidak bukan harus melalui kurban. Kita lihat di Yohanes 2 perkawinan di Kana. Ketika Maria meminta Yesus membuat mujizat, Yesus mengatakan dengan jelas, belum waktunya, Bu. Bu, belum waktunya. Karena Maria tahu waktunya Yesus datang itu untuk mati, dia tahu. Malaikat dari awal sudah mengatakan, anakmu akan menjadi penebus umatnya. Dan Maria dari Yahudi, dia tahu betul bahwa penebusan dalam Yahudi harus dengan korban. Ya, silakan Pak Justin. Ya, saya singkat saja ya. Jadi gini, semakin banyak kita membahas ini, semakin menunjukkan gapnya itu luar biasa. Karena di Islam memang setahu saya tidak ada tuh penjelasan sedetail ini. Apa makna iman Abraham? Apa makna perjanjian Allah dengan Abraham? Apa itu hukum Taurat? Apa itu hukum kasih karunia? Apa itu hukum hati nurani? Itu tidak ada. Lalu dari muaranya saja sudah berbeda, karena di tempat kita Allah kita tidak menginginkan bumi ini dihancurkan. Nah, Tuhan Allah kita juga tidak menginginkan manusia itu berdosa. Bahkan manusia diciptakan tidak dengan sifat keberdosaan. Beda dengan yang di sebelah gitu ya, saya nggak sebut merek gitu kan. Tuhannya itu menciptakan satu paket. Manusia bersifat berdosa, sekaligus diciptakanlah aturan untuk dilanggar, sekaligus diciptakan neraka untuk hadiahnya. Jadi ini nggak masuk logika gitu ya. Saya tidak sebut merek, silahkan cari sendiri ajaran seperti apa itu. Kalau Tuhan kita tidak, manusia itu maha karya ilahi, dia punya kehendak bebas. Bahkan derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Nah, tetapi manusia dengan kehendak bebasnya itu memutuskan untuk melanggar. Tetapi kasih karunia Allah berlaku dan seterusnya. Saya tidak perlu jelaskan lagi, saya perlu ulangi. Inilah bukti bahwa kehilangan sandarannya kepada kekristenan dan Yahudi. Ya, kalau dianggap kami menggunakan kitab Yahudi, nggak usah kami. Yesus Kristus orang Yahudi kok. Kecuali kalau Yesus Kristus itu orang Eropa, diprotes. Para rasulnya juga orang Yahudi gitu. Kenapa diprotes? Justru mereka itu gentleman jantan, tidak mengatakan, "Hei orang Yahudi, kitabmu palsu." Tapi habis itu menjilat-jilat pantat Yahudi. Enggak juga kayak gitu kami. Jantan. Saya pikir itulah yang harus dipertontonkan tuh, kejantanan dalam menjelaskan imannya. Nah, kami siap menjadi jantan menjelaskan iman kami sedalam-dalamnya teologi tentang Alkitab.
Seperti Pak Mozart dari tadi menunjukkan kejantanannya, berani ditanya, berani menjawab itu. Silakan. Oke, baik. Ya, kita sapa dulu yang baru masuk sebentar dulu Bang Juma. Selamat siang Pak Nusantara, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Pak. Lanjut Bu, Bang Juma Bu, saya menyimak dulu. Oke, baik, makasih Bang. Ya, silakan lanjut Ya, Bang. makasih. Iya. Untuk Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini loh, kalau Anda berbicara mengenai ketetapan Tuhan terkait dengan anak Abraham, nggak ada itu. Nggak ada ketetapan Tuhan anakmu wajib hukumnya mati, nggak ada. Nggak ada ketetapan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi anak tunggal wajib hukumnya mati, nggak ada. Yang menjadi ketetapan Tuhan justru adalah perjanjian kekalnya. Apa itu sunat? Itu yang Anda harus lihat. Yang menjadi perjanjian kekal tentang perintah mengambil anak tunggal, itu tuh bukan perjanjian kekal. Anda boleh tunjukkan datanya ke saya kalau ada. Tapi yang dikatakan perjanjian kekal itu adalah sunat. Itu loh. Barang siapa yang tidak melakukan sunat, maka dia harus dihilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, Saudara Justin mengatakan kasih karunia. Bung, kasih karunia itu bukan dengan cara membunuh anaknya. Kasih karunia itu dengan cara memberikan aturan main, memberikan ketetapan, memberikan hukum-hukum, menjelaskan tentang apa yang harus ditaati oleh orang Yahudi supaya mereka itu mendapatkan kasih karunia. Coba baca Ulangan 11 nomor 1, Ulangan 7 dan seterusnya. Apa yang diterangkan di sana? Engkau harus setia, ya, menjalankan perintahku, ketetapanku, aturanku, hukum-hukumku, agar engkau memperoleh hidup. Di Amsal 30 pun dikatakan seperti itu. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku, agar kau nggak dianggap sebagai pendusta. Kok tiba-tiba ada yang muncul ajaran dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dengan cara terkutuk, dia membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutukan? Sedangkan yang terkutuk justru yang melanggar hukum Taurat. Artinya kasih karunia Tuhan kepada manusia dengan cara memberikan aturan supaya manusia itu tidak kayak hewan. Ada koridornya, ada role model yang harus dicontohi, yang harus diikuti dalam hidupnya, baik hubungannya kepada Sang Tuhan maupun hubungannya kepada sesama manusia. Loh, kok ini dihilangkan? Lantas mengumbar ajaran kasih. Kasih itu adalah engkau mengimani Yesus, juru selamatmu, maka engkau akan begini dan begitu. Ini aturan yang muncul belakangan. Kalau kita berbicara, Bang Juma lupa ya, mungkin di ayat Yohanes 3 ya, ayat 16 Bang. Sebab Elohim sedemikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Makanya saya bilang Bang Juma harus berterima kasih kepada Tuhan kami, karena termasuk Bang Juma akan kau percaya akan diselamatkan. Karena kasihnya dia bisa menyelamatkan kamu Bang Juma. Itu Bang Juma, terima kasih. Baik, sedikit teman. Kalau Anda membawa Yohanes 3 nomor 16, saya ada di situ Bang. Saya bagian dari itu. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya. Anaknya itu maksudnya orang yang dekat dengannya, utusannya, nabinya, rasulnya, supaya setiap orang yang percaya kepada sang nabi dan rasul ini tidak binasa. Nah sekarang pertanyaannya, Anda ini tidak percaya kepada yang diutus itu. Anda nggak percaya. Anda sabar Bang. Abang sabar. Nanti Anda bantah. Kalau abang ini percaya kepada Yesus, maka Anda akan mengikuti ajarannya. Sekarang yang Anda ikutin, mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk, menebus dosa kutukan Taurat, itu siapa yang Anda ikutin?
Mana ajaran Yesus yang mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan? Justru kalau kita melihat dalam kitab saudara Yohanes 7 nomor 49, tetapi orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu dikenal dengan kutukan, dengan orang yang terkutuk. Ini mau Tuhan bertanya mengatakan atau menyimpulkan, Bang? Kalau bertanya itu yang seperlunya. Kemudian dengan kata tanya, apakah kalian, bagaimanakah? Tapi Anda kan menyimpulkan masalahnya maksudnya itu. begini Bang Bukan. Bang Cuma bertanya tentang Alkitab, kami yang menjawab, bukan Bang Cuma bertanya. Oke, baik. Gak bisa, Oke, Pak. baik. Iya. Tolong bantu saya, tunjukkan kepada saya Yesus atau Sang Tuhannya Yesus yang Bapa itu mengajarkan bahwa Taurat itu adalah kutukan. Silakan. Nggak ada yang mengajarkan itu. Jadi kita dari ada tadi ya? sebenarnya dari tadi gini Bang, dari tadi gini ya. Anda mengangkat berbagai hal itu sebenarnya kami ingin menjelaskan ya, mau kita dalam bentuk jawaban atau penegasan atau penjelasan kita respon gitu. Tapi Anda kan bernarasi bebas, bukan bertanya. Nah, kami tuh senang ketika teman-teman Muslim tuh bertanya tentang Alkitab. Artinya kalian membaca Alkitab gitu kan. Nah, tidak ada orang Kristen yang mengatakan hukum Taurat itu kutukan, nggak ada. Jadi hukum Taurat bahkan oleh Rasul Paulus dikatakan itu kudus. Jadi terbalik-balik di sini, ketika mati terkutuk bukan artinya Allah jahat, tapi justru dosa kita yang mengakibatkan kematian itu. Seharusnya kita yang mati, bukan hewan itu. Seharusnya Adam yang mati, tapi Adam tidak mati. Masa harus diulang-ulang? Inilah yang harus teman-teman itu jantan gitu ya, fair, adil. Ketika kami memberikan satu premis yang utama bahwa kematian itu tidak dilakukan kepada manusia, tapi kepada pengganti, harusnya kalian tahu itu. Meskipun manusia pada akhirnya akan mengalami kematian, tetapi ada pengganti yang saat itu membuat manusia tidak mati. Mengapa demikian? Karena ketetapan Allah harus berlanjut di muka bumi ini. Manusia harus beranak cucu dan berkuasa. Jadi tolong jangan salah paham, bukan mati terkutuk. Kalau kematian semuanya kutukan Bang, termasuk mati diracun, mati dipenggal, mati bunuh diri lebih-lebih. Jadi kematian itu emang kutukan. Nah, Yesus Kristus, firman yang berinkarnasi dalam pribadi manusia, itu harus diutus. Mengapa demikian? Untuk menunjukkan apa artinya ketaatan. Nah, sebenarnya teman-teman Muslim itu paham tuh doktrin tentang ketaatan ini, diuji dan taat, diuji dan taat. Di kekristenan itu menjadi topik yang utama juga. Di Roma 5 ayat 19, ketaatan itu mengalahkan ketidaktaatan Adam. Jadi ada kutub ketidaktaatan yang disebut dengan dosa asal, dosa waris. Manusia mewarisi sifat ketidaktaatan Adam. Ini yang dibuktikan, dihancurkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mampu taat, diuji. Seharusnya dia tidak perlu diuji, tapi dia diuji dan taat sampai mati. Jadi kami tidak memahami hukum Taurat itu sebagai kutukan, tidak. Justru manusia itu yang terkutuk. Ini loh, kamu tuh hatinya tuh sudah hitam. Waktu di zaman Nuh, di bumi hanguskan oleh Allah karena tidak ada hukum. Allah menggunakan cara yang semestinya. Manusia harus mati. Tetapi Allah berjanji kepada Nuh tidak akan ada kematian lagi karena dosa itu. Allah memberikan hukum Musa sebagai gambaran, sebagai cermin. Nih ya, dosamu, membunuh itu berdosa, kamu harus mati sebenarnya. Makanya di zaman Musa, orang yang melanggar mengumpulkan kayu bakar pun di hari Sabat dirajam. Bahkan Musa yang melempar batu pertama kali. Sekejam itu tuh. Jadi dosa manusia begitu menjijikkan, sekecil apapun, apalagi seperti berzina, mencuri, membunuh, itu layak dirajam. Tetapi hukum Taurat tidak bisa menjadikan manusia itu baik. Tidak ada satupun manusia diselamatkan dan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada, diketawain sama orang Yahudi. Yang membuat manusia diampuni, berdamai dengan Allah adalah korban. Teman-teman Muslim harus belajar apa itu teologi tentang kurban. Baca kitab Imamat. Bagaimana kurban itu menyucikan manusia dari dosa. Harus ada imam. Nah, Yesus Kristus adalah korban yang berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Dan dia juga imam itu. Dan dia juga Adam itu, raja itu.
Mengapa harus ada kehadiran Allah di dalam diri Yesus Kristus melalui firman-Nya, supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti Adam yang jatuh dalam dosa. Nanti segala sesuatu akan dipulihkan. Jadi mohon jangan disalahpahami, iman Kristen tidak seprimitif itu dalam memahaminya. Ya silakan. Yang lain mungkin. Mungkin saya sedikit Pak Suma, begini Pak. Anda tadi saya mendengar mengangkat perjanjian sunat yang kekal. Memang itu perjanjian sunat yang kekal. Tetapi di dalam Taurat jelas bahwa sunat itu adalah perjanjian kekal antara Tuhan dengan keturunan Abraham yang adalah Israel, bukan dengan umat manusia. Nah, kalau perjanjian dengan umat manusia itu dapat kita temukan di zaman Nuh, di Kejadian 9. Ya, saya lanjut tentang sunat. Al-Quran tidak menjelaskan apa itu sunat, kenapa sunat minta maaf harus dikitan di kemaluan. Tidak mungkin potong rambut sedikit, potong telinga sedikit, atau gigit sedikit, kuku sedikit. Kenapa harus di kemaluan minta maaf? Al-Quran tidak menjelaskan hal itu. Alkitab menjelaskan karena dari sperma keturunannya Abraham, Sang Mesias akan lahir. Makanya itu adalah perjanjian yang kekal. Yang kekal sampai pada akhir zaman. Karena Sang Mesias yang lahir dari sperma keturunannya Abraham itu, makna kemaluan itu dikitan, ditahirkan, disucikan, karena Sang Mesias ledas itu dia juga sampai nanti pada akhir zaman dia sendiri yang datang untuk menghakimi, makanya kekal sampai akhir zaman. Nah, soal kutuk mengutuk tadi yang diangkat oleh Pak Suma dalam Lukas 24 ayat 26 jelas Yesus mengatakan begini, bukankah Mesias harus menderita dan mati? Nah, kenapa Yesus mengatakan hal itu? Dia mengutip nubuatan di Yesaya 53, saya baca dari ayat keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Nah, seperti yang tadi Pak Suma katakan, mengira bahwa Yesus itu kena kutuk. Nah, Pak Suma kan mengatakan disalib, dikutuk. Ini sudah dinubuatkan. Tetapi apa? Penyakit kita lah yang ditanggungnya, kutuk kita lah yang diambilnya. Ayat kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu dijelaskan tentang kasih karunia dari Pak Justin tadi, Pak. Itu sangat jelas. Jadi Alkitab itu, jika dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ditarik benang-benang nggak akan putus. Dari tadi Pak Suma mencoba mengangkat ayat-ayat dan mencoba melakukan yang namanya framing kontradiksi. Bahwa Alkitab itu memiliki banyak kontradiksi. Padahal jelas ini sudah dinubuatkan. Kutuk kita yang diambilnya. Dalam Yohanes, kita baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Ketika Yohanes yang dipersiapkan Tuhan melihat Yesus pertama kali, dia melihat Yesus, apa yang dia katakan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Itu merujuk ke Yesaya tadi, Pak. Ganjaran keselamatan bagi kita, kutuk yang kita untuk mendatangkan keselamatan itu diambil oleh Yesus. Menjadi korban domba Allah yang khusus dari Allah. Itu sangat jelas. Dan Keluaran 19 ayat 11, Musa sudah bernubuat kepada bangsa Israel, bersiaplah, pada hari ketiga Tuhan akan turun. Dari zaman Musa sampai detik ini, mana ada suatu kejadian besar yang hari ketiganya Tuhan datang di tengah-tengah umat Israel? Tidak ada. Hanya satu kejadian besar, yaitu penyaliban Yesus, dan pada hari ketiga dia bangkit dengan kemahakuasaannya. Itu merujuk kepada perkataan Musa tadi di Keluaran 19 ayat 11. Hai bangsa Israel, bersiaplah, pada hari ketiga Tuhan akan turun. Tetapi dari dulu sampai sekarang ada kejadian besar hari ketiga, Tuhan tidak pernah turun. Makanya mereka menjanjikan. Dan yang terakhir, sudah sangat jelas pada Nabi Daniel, kitab Perjanjian Lama, Daniel 7, itu Daniel telah melihat penglihatan sangat jelas, ayat 13-14, bahwa Tuhan datang seperti seorang manusia, datang di atas awan-awan, dikelilingi oleh kemuliaannya, dan didampingi oleh para malaikatnya. Itu dia melihat Tuhan, penampakan Tuhan. Itu Daniel sudah melihat. Nah, ketika Yesus di depan Mahkamah Agung, mereka berkata, Yesus, kamu jujur. Siapa engkau sebenarnya? Apakah engkau anak Allah, Sang Mesias, anak Allah yang dijanjikan itu? Mereka bertanya-tanya karena mereka tahu Tuhan akan turun seperti anak manusia.
Dan Yesus mengatakan apa? Ya, engkau sendiri telah mengatakannya. Dan engkau akan melihat Anak Manusia akan datang dengan segala kemuliaannya di atas awan-awan dikelilingi malaikat-malaikatnya. Itu merujuk ke Daniel tadi. Langsung ketua para ahli Taurat itu, imam besar, dia merobek bajunya. Dia bilang dia sudah menghujat Allah. Dia sudah mengatakan dia adalah Allah itu. Salibkan dia. Nah, jadi sangat jelas bahwa penebusan yang datang dari Allah itu, kita biasa mengatakan, aku sendiri yang akan menjadi juru selamat. Bukan mengirim seorang duta atau utusan, Pak. Ingat, bukan seorang duta atau utusan, tetapi dia sendiri yang menyelamatkan kita. Nah, kenapa dia mau menyelamatkan kita? Ini terakhir kan, nanti disambung. Abis ini aku izin turun, Pak Suma, makasih. Nanti dilanjut Pak Yasin. Kenapa Tuhan mau mengampuni kita? Ketetapan Tuhan sudah jelas, tadi kita bahas. Manusia harus mati. Tuhan itu maha adil. Dia tidak bisa menyangkali dirinya yang maha adil, bahwa dia harus menghukum kita mati hidup kekal di neraka. Itu maha adilnya Tuhan. Tetapi selain dia maha adil, dia juga tidak bisa menyangkali bahwa dia maha kasih. Dia mau mengampuni kita. Nah, Tuhan, jika dia mengampuni tanpa menghukum. Itu menyangkali dirinya yang maha adil. Tapi jika dia juga hanya menghukum tanpa mengampuni, itu juga menyangkali dirinya yang maha kasih. Nah, bagaimana agar maha kasih dan maha adil ini bisa berjalan, bisa dia deklarasikan tanpa benturan satu sama yang lain? Makanya dia lah yang harus dia mengutus firman-Nya, nuzul, menjadi manusia untuk mewakili manusia, demi menghukum manusia agar dapat mengampuni manusia. Itulah korban penebusan dalam kekristenan. Ya, Noni dilanjut Pak Suma, makasih diskusinya bagus. Oke, makasih. Aku mau balik kampus soalnya Pak ya, udah habis jam makan siang di sini. Mau balik kampus. Baik. Makasih Pak Suma. Iya, baik. Jadi teman-teman, pertanyaan saya tadi sudah dijawab dengan baik oleh Saudara Justin ya. Apakah ada perkataan Bapa atau perkataan Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Dijawab dengan tegas, tidak ada. Nah, terkait kemudian munculnya ajaran Yesus sebagai penebus dosa, Bapa itu sendiri, bukan utusan, bukan duta. Tapi kesaksian Yesus terhadap dirinya, dia adalah utusan. Berarti apa yang kemudian Anda bangun itu runtuh dengan sendirinya oleh pernyataan Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Kesaksianku lebih penting dari Yohanes, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dia utusan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang mengutus. Dia utusan, berarti dia bukan Tuhan itu sendiri. Kemudian terkait dengan apa yang saudara-saudara usung hari ini tentang penebusan, dan penebusan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Berarti acuannya Yesus di sini adalah ketetapan Tuhan. Bukan ketetapan Paulus, bukan ketetapan yang lain. Ini ketetapan Tuhan. Barang siapa berasal dari Tuhan, ia mendengarkan firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Taurat. Yesua 1 nomor 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemudian, kata Yesus di dalam kitab Anda sendiri nih, Matius 19 nomor 17. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang kudu harus dilaksanakan, bukan perintah Paulus. Kalau dia mengatakan, teman-teman mengatakan, apa yang ditorehkan Paulus itu, itulah firman Tuhan. Salah. Saya katakan keliru. Butuh penelaran yang lebih dalam lagi terhadap pernyataan Yesus. Yohanes 8 nomor 26.
banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Apa yang kudengar daripadanya yang kukatakan kepada dunia ini. Berarti Yesuslah yang harus berkata kepada dunia, bukan Paulus. Kudu wajib ada ajaran internalnya Yesus yang dijadikan sebagai acuan. Yohanes 8 nomor 40. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar. Yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Berarti Yesus ketika dia berdakwah 3 tahun kurang lebih, dia sudah menyampaikan semua kebenaran yang didengarkan dari Tuhannya, bukan kebenaran yang muncul belakangan. Kemudian Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar dari aku itu bukan daripada aku, melainkan firman dari Bapa yang mengutus aku. Ini jelas. Berarti Yesus memiliki aturan. Yesus memiliki firman yang diterima dari Tuhannya. Tapi kemudian ahli kitab menambah dan mengurangi firman yang Yesus terima, sehingga muncul apa yang Anda imani sekarang. Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu jadi kutukan? Ini pertanyaan yang dari tadi. Kalau saudara Justin mengatakan tidak ada, tunggu dulu. Kitab Anda sendiri melalui pewartaan Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan. Roma 7 nomor 9 nomor 10. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah Taurat itu, dosa mulai hidup. Jadi penyebab adanya dosa justru adalah hukum Taurat. Ini ajaran dari mana? Lalu kemudian, sekali lagi teman-teman, Filipi 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih percaya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Aku orang Israel asli, Ibrani asli. Sebentar, saya boleh tanggapi Roma dulu supaya nggak akan terlewat sedikit saja. Oke, saya tambah sedikit. Roma 7 ayat 9. Roma 7 nomor 5. Enggak, Roma 7 ayat 9 sampai 10. Anda tuh salah.